Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua LP3, Dr. Ngabianto MSI, yang saya hormati Bapak Eko Supraptono, yang saya hormati juga Mas Rizky Mulyantara sebagai narasumber kita, dan juga teman-teman tutor sebaya, serta panitia yang telah membantu kita. Acara pagi ini kita akan melakukan pelatihan digital marketing yang saya akan memandu dan juga sekaligus sebagai MC. Izinkan saya membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara yang kedua yaitu laporan ke Kapus Bank Karir oleh Bapak Eko Supraptono. Kemudian acara yang ketiga adalah sambutan oleh Bapak Ketua LP3. Kemudian penyampaian materi oleh Mas Rizky Mulyantara, serta nanti ada sesi tanya jawab dan juga penutup. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Bapak Eko Supraptono untuk memberikan laporan kegiatan untuk pagi ini. Kepada beliau kami silakan. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahil azim. Yang saya hormati Bapak Ketua LP3, Bapak Dr. Ngabianto. Yang kami hormati narasumber kita yang pagi hari ini telah hadir, Pak Mas Rizky Mulyantara, alumni UNES yang berkiprah di luar dunia pendidikan. Yang saya hormati para panitia, adik-adik tutor sebaya, dan yang berbahagia seluruh peserta pelatihan digital marketing yang digelar pada pagi hari ini. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama bersua dalam sebuah forum daring berkenaan dengan pelatihan digital marketing. Bapak Ketua LP3 yang terhormat, izinkan kami melaporkan kegiatan yang digelar pada pagi hari ini. Kegiatan digital marketing merupakan rangkaian dari rumpun bidang atau program soft skill yang diberikan untuk para adik-adik mahasiswa. Ini digelar dalam rangka mengembangkan kemampuan adik-adik dalam rangka memiliki wawasan, memiliki keterampilan melakukan satu mindset dalam bidang digital yang dispesifikan untuk digital marketing. Hal ini sangat penting karena di mana kita hidup dalam era 4.0, maka digital itu merupakan bagian yang tidak bisa ditinggalkan. Adik-adik mahasiswa sebagai generasi berada di era milenial, maka membekali mereka untuk digital marketing adalah hal yang sangat penting dan perlu bagi mereka, agar mereka memiliki keterampilan di luar kompetensi akademik, sehingga akan menjadi salah satu juga modal pendukung meningkatkan karir ke depan, mengantarkan sukses karir ke depan, baik di bidang karir profesional maupun karir informal. Bapak Ketua yang kami hormati, kegiatan ini telah didaftar oleh sekitar 150 mahasiswa dalam bentuk daftar online. Namun dalam perkembangannya sampai detik ini baru sekitar 87. Sebagaimana kegiatan yang sudah dari kegiatan kemarin, seperti itu pada saat pembukaan, tetapi nanti perkembangannya akan naik. Akan kami laporkan nanti statistik peserta setelah selesai acara. Pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah berkenan mendampingi adik-adik, dan ini merupakan kali kedua Mas Rizky hadir di ruang pusat karir dulu tahun 2019-an, kemudian sekarang di tahun 2020. Terima kasih Mas Rizky atas kesempatannya, semoga ilmunya akan
bermanfaat dan mendapatkan satu berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua, kepada Bapak Ketua LP3 yang telah berkenan juga hadir di hari yang mestinya ini hari libur, tetapi kami beranikan diri untuk mengontak Pak Ketua untuk hadir menyambut secara formal acara daring ini. Mohon maaf sekali mengganggu acara mestinya hari ini, barangkali kegiatannya sudah terprogram, tapi kami beranikan diri. Baik. Kepada seluruh panitia, kami ucapkan terima kasih atas segala jeripayahnya, dan kepada para adik-adik tutor juga yang telah mensupport kegiatan ini secara maraton. Kepada seluruh adik-adik peserta, saya mohon manfaatkan forum ini dengan baik-baik, meskipun Anda memang harus mengeluarkan kuota, tetapi itu tidak seberapa dibandingkan ilmu yang akan Anda peroleh. Untuk itu, mudah-mudahan adik-adik semua nanti bisa secara daring juga untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sudah ada di benak Anda semuanya. Demikian yang bisa kami laporkan, Bapak Ketua dan narasumber dan seluruh peserta yang ada di ruang ini. Terima kasih, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat dan berkahnya buat kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eko atas laporan kegiatan yang diberikan. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ketua LP3, Dr. Ngabianto MSI, waktu dipersilakan. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Dr. Eko Supraptono, ini Kepala Pusat Karir dan Bimbingan Konseling di LP3, dengan tim di Pusat Bimbingan Karir, ada Bu Nur Siam ya, dan mungkin ada beberapa mahasiswa student staff ya sebagai panitia ya. Dan juga yang saya hormati narasumber pada pagi hari ini, Mas Rizky Mulyantara yang sudah hadir di forum ini, dan nanti ini sudah kesekian kali memberikan ilmunya ya kepada adik-adik mahasiswa. Dan juga yang saya hormati ini, yang saya banggakan, para mahasiswa dimanapun saudara-saudara ini sedang berada di rumah masing-masing saja. Kita jadi berbahagia sekali pada pagi hari ini, di hari yang sebenarnya ini hari libur, tapi tetap berkegiatan yang insya Allah akan sangat bermanfaat ya bagi saudara-saudara mahasiswa, tentu saja ya, karena layanan-layanan di universitas ini kita peruntukkan semuanya sebenarnya untuk muaranya itu adalah pada mahasiswa ya. Sehingga pada pagi ini suatu kegiatan yang sangat penting ya. Bapak Ibu yang saya hormati, Pak Eko, narasumber, Bu Nur Siam, dan juga para mahasiswa. Jadi materi yang akan disampaikan oleh Mas Rizky ini nanti sangat penting ya, kaitannya dengan marketing. Ini akan relevan dengan kurikulum perguruan tinggi ke depan, itu akan lebih fleksibel. Jadi kalau kita mengikuti arahan dari Mas Menteri bahwa kurikulum perguruan tinggi, dan UNES sudah merumuskan kurikulum 2020, itu yang diberi judul itu yang dari Mas Menteri kan arahnya ada Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi itu kurikulum baru kita. Jadi Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka. Jadi kalau kita lihat dari model ini lebih kurikulum S1, ini ke depan ini akan lebih fleksibel. Jadi lebih fleksibel kurikulum. Karena dari
Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar itu nanti ada kewajiban mahasiswa prodi itu untuk belajar di luar prodinya itu 1 semester. Jadi di dalam prodinya itu 5 semester, 1 semester di luar prodi di perguruan tingginya. Kemudian ada 2 semester itu di luar kampus. Di luar prodi, di luar kampusnya. Itu bisa di masyarakat, bisa magang sebagai peneliti, bisa magang di desa, bisa magang di sekolah, gitu ya. Itu selama 1 tahun. Jadi kalau kita perhatikan kurikulum perguruan tinggi yang sekarang ini nanti akan lebih fleksibel dan lebih banyak diarahkan untuk memasuki dunia kerja ya. Jadi mahasiswa pinter ya, nilainya A semua ya, tetapi kemudian setelah lulus kemudian masa tunggunya itu lama, tidak segera dapat pekerjaan, itu yang tidak dikehendaki. Jadi ya pengennya mahasiswa lulus ya beberapa waktu juga akan memperoleh dan terserap di dunia kerja. Jadi itu kurikulum perguruan tinggi ke depan itu arahnya seperti itu. Dan kurikulum kita itu nanti akan lebih kolaboratif. Jadi 5 semester di perguruan tingginya, di prodinya, 1 semester di prodi lain, kayak minor mayor gitu. Sehingga nanti mahasiswa bebas memilih tidak sebatas fakultas. Dan misalnya fakultas MIPA itu boleh mengambil di Fakultas Ilmu Sosial untuk 1 semester 6-nya itu. Demikian juga sebaliknya. Dari IPS, dari FIP, bisa ngambil di teknik, bisa ngambil di olahraga, bisa ngambil di MIPA. Itu selama 1 semester. Jadi itu kurikulum lebih memberikan kemampuan kepada mahasiswa itu yang lebih bervariasi ya, lebih Saya waktu rapat dengan para pimpinan itu juga diperkirakan nanti jurusan-jurusan IT itu akan diserbu oleh calon mahasiswa yang mengambil program minornya itu. Karena sekarang, di era sekarang kan mana keahlian atau mana kemampuan yang tidak membutuhkan IT. Jadi marketing perlu IT, pendidikan perlu pemahaman, pengetahuan tentang media, tentang IT. Jadi hampir semua bidang kehidupan, keahlian itu akan membutuhkan IT. Sehingga nanti seperti yang nanti disampaikan oleh Mas Rizky yang terkait dengan IT, tentu saja ini dihubungkan dengan itu jalan pada semester ini. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang ini, mahasiswa-mahasiswa yang senior itu masih bisa masih bisa didengarkan. Masih ya, halo? Bisa Pak, bisa Pak. Masih Bapak, masih. Masih, ini kalau ada perubahan layar tiba-tiba di layar saya. Mungkin ini ada yang share screen ini sepertinya. Ya. Gitu ya. Oke. Ya, jadi itu yang baik itu yang mau saya katakan. Jadi nanti ke depan memang orientasi ke dunia kerja itu akan lebih banyak menonjol karena mahasiswa akan lebih banyak magang, lebih banyak akan istilahnya kalau Pak Mas Menteri itu kan orang yang pandai berenang di kolam renang itu belum hebat. Itu akan hebat kalau dia bisa berenang di lautan, yaitu ibaratnya begitu. Jadi kalau mahasiswa menguasai bidang ilmu yang luar biasa di kampus itu ya belum hebat. Nah, yang hebat ya kayak Mas Rizky itu. Jadi sudah bisa bagaimana kontekstual teaching learning-nya itu sangat berjalan. Jadi artinya mahasiswa itu diberi pembekalan
kontekstual problem solving. Jadi harus bisa memecahkan masalah yang sedang dihadapi, meskipun dulu tidak pernah memperoleh itu di kuliah. Tapi dia punya pengetahuan yang cukup untuk menghadapi berbagai situasi di era disruption ini. Jadi ini mahasiswa harus memiliki itu. Kalau dalam ilmu perang itu seperti panglima. Jadi panglima itu tugasnya adalah memenangkan perang. Itu kalau dalam ilmu perang. Jadi meskipun itu mungkin ya waktu dia dikepung oleh mungkin musuh dalam suatu pertempuran yang sengit gitu, dan dia ilmunya mungkin saat itu apa yang harus digunakan, dan saat itulah dia akan keluar yang namanya tadi contextual problem solving itu. Jadi mahasiswa dan semua generasi muda sekarang harus memiliki contextual problem solving itu. Jadi semuanya mahasiswa yang mengikuti acara pagi ini harus Anda kembangkan. Jadi tujuannya tadi Panglima dalam suatu sulit ilmunya mungkin tidak ada yang dia pelajari, maka dia harus tetap mengambil keputusan bagaimana dia bisa memenangkan perang. Ya, itu. Jadi seperti itu. Jadi acara pagi ini sangat bagus sekali saya kira, sangat mendukung juga program pemerintah yang juga di samping kita selalu nanti akan mendorong untuk kuliah di luar kampus, juga ini adalah suatu ilmu baru ya yang terkait dengan tadi ya kontekstual problem solving itu. Jadi ini kemampuan yang nanti akan mendukung Anda di dunia kerja yang nanti akan saudara hadapi ya. Jadi saya kira begitu pengantar saya Pak Eko Praptono ya. Jadi saya mendukung kegiatan ini dan terima kasih kepada Mas Rizky Mulyantara sebagai narasumber. Silakan nanti berikan inspirasi pada adik-adik ya, pada teman-teman mahasiswa untuk bisa memperoleh jurus-jurus. Mungkin kalau ini bidangnya Mas Rizky ini marketing ya, terkait dengan bagaimana ilmu marketing dan praktek marketing itu, sehingga nanti para mahasiswa itu yang mungkin saat ini memiliki usaha-usaha yang terkait dengan online ya, karena sekarang kita semuanya bisa jadi memiliki toko ya, semuanya bisa jadi pengusaha ya dengan era digital masa saat ini ya. Baik, saya kira gitu Prof. Eko, terima kasih Pak Bu Nur Syam dan juga Mas Riki dan semuanya para mahasiswa, saya ucapkan selamat untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga bermanfaat bagi saudara, dan terakhir saya ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa ya. Dan sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Idul Fitri, dan pesan dari Pak Rektor yang sudah berkali-kali disampaikan, ya tetap pertahankan social distancing ya, physical distancing, ikuti protokol WHO yang terkait dengan kesehatan, meskipun ini pemerintah sudah akan melonggarkan dengan kebijakan new normal ya, tapi new normal ini kan berawal dari abnormal. Jadi abnormal ke new normal, kita belum melewati masa normal. Makanya ini kita harus tetap hati-hati, meskipun kita perekonomian nanti tetap harus berputar, harus jalan, tetapi masyarakat harus juga tetap sehat. Nah, itu mekanisme ini yang harus ditaati oleh masyarakat, protokol kesehatan, protokol WHO ya. Sehingga para mahasiswa yang sudah mulai longgar ini ya jangan kemudian ini terus seperti normal. Jadi ini kita belum dalam posisi normal. Jadi kita harus istilahnya new normal itu kita memasuki kehidupan baru. Kita istilahnya kalau istilah Jokowi itu kita berdamai, tapi mungkin kurang tepat ya, kita lebih hidup berdampingan.
berdampingan dengan corona, tetapi tetap tetap waspada. Jadi seperti kalau kita itu berdampingan dengan setan ya. Jadi setiap hari kan kita berdampingan dengan setan, tetapi kita harus tetap waspada, jangan sampai terbujuk. Nah, nanti dengan corona itu juga begitu. Kita berdampingan seperti juga dengan virus influenza, dengan virus SARS itu berdampingan. Tetapi bagaimana kita bisa tetap sehat, tetap tidak terjangkit, dan kita harus mengikuti tetap protokol kesehatan yang sudah disampaikan, misalnya seperti protokol WHO. Jadi itu mahasiswa yang sedang dimanapun Anda berada, harus tetap mempertahankan ini, meskipun sekarang ada istilah new normal, tetapi new normal ini kita harus tetap berdampingan ya dengan corona itu, tetapi tetap kita harus menjaga kesehatan ya. Baik, saya kira begitu dan terima kasih atas waktunya, atas perhatiannya dengan apa yang saya sampaikan dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat mengikuti workshop ini dan juga selamat menunaikan ibadah puasa. Sekali lagi pada khusus Mas Rizky, saya ucapkan banyak terima kasih sudah berbagi dengan adik-adik mahasiswa. Saya kira begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ngabianto atas sambutan dan sekaligus berarti acara inti akan segera dimulai. Kepada Bapak Ngabianto dan Bapak Eko dipersilakan stay atau jika ada kegiatan atau agenda lain bisa meninggalkan webinar ini. Ya, saya akan mendengarkan Mas Rizky, tapi ya dengan disambi ke sana ke sini. Oke, siap ya, Bapak. Oke, Pak, matur nuwun. Acara yang selanjutnya adalah saya sapa dulu Mas Rizky, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Nur. Sebelum saya memulai menyerahkan acara ini kepada Mas Rizky, saya akan membacakan CV dari Mas Rizky Mulyantara. Teman-teman bisa melihat CV dari Mas Rizky Mulyantara ya. Beliau sangat spektakuler sekali. Jadi kita bisa lihat dari profil beliau, yaitu menjadi 10.000 lebih ya untuk membina dari UKM yang ada di Indonesia ini. Kemudian beliau banyak sekali mendapatkan penghargaan, termasuk di sini ada Best Tourism Apps Google Develop Challenge tahun 2018, kemudian ada Special Invitation to Google I/O 2019, dan juga banyak prestasi yang lainnya. Kemudian untuk kontak details, teman-teman yang membutuhkan mungkin bisa dicatat ya, ada nomor HP dan juga handphone beliau, dan juga di Instagram. Kemudian beliau memiliki banyak sekali skills and abilities, ada digital marketing, business development, computer programming, kemudian problem solving, and oral written communication. Kemudian banyak sekali pengalaman pekerjaan yang beliau sudah lalui ya. Di sini ada project manager Google Gapura, Gapura Digital dari tahun 2017 sampai 2019, serta sebagai CEO DigiTicket. Nah, dari tahun 2019 sampai sekarang, serta proyek-proyek yang telah beliau lakukan yaitu ada Bromindo Enterprise, kemudian Telkom Jateng DIY yaitu di bidang Android dan web, Krishna Waterpark Bali, kemudian The Lodge Maribaya Bandung, Jateng Fire, Telkom Sigma, dan Fairy Garden Bandung. Itu saja yang akan CV yang dapat saya sampaikan. Kemudian waktu dan tempat saya persilakan kepada Mas Rizky. Hari ini Mas Rizky akan berbicara tentang marketing strategies for engaging the digital generation. Kepada Mas Rizky, saya silakan.
Siap, terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam hormat saya pada Bapak Ngabianto selaku Kepala LP3 UNES dan salam hormat saya juga kepada Pak Eko selaku dosen saya terdahulu dan juga mentor saya terdahulu. Semoga sehat selalu dan teman-teman juga semoga sehat selalu di rumah masing-masing. Nah, hari ini saya ingin share sedikit tentang digital marketing, terutama adalah terkait dengan yang namanya social media marketing. Nah, teman-teman bisa lihat share screen saya. Nah, jadi teman-teman hari ini jangan khawatir untuk ketinggalan materi, karena saya lihat tadi dari sejak awal dibuka, kita sudah direkam semua presentasinya atau videonya. Jadi ini teman-teman nanti harapannya, kalaupun nanti terlewat atau ingin mempelajari ulang, nanti bisa dilihat video rekamannya nanti. Barangkali akan bisa di-share oleh teman-teman dari LP3 biasanya. Kenapa kok saya angkat social media marketing? Karena tren hampir 3 bulan terakhir ini banyak sekali saya dapat permintaan dari UKM, dari startup, maupun dari teman-teman yang punya usaha untuk mengoptimalkan sosial media mereka agar bisa tetap jualan atau agar bisa tetap mereka menjalankan usahanya masing-masing. Karena apa? Karena seperti yang kita tahu sekarang PSBB dan kawan-kawannya sudah merubah hampir seluruh lini usaha. Saya juga ikut terdampak karena sejak tahun 2017 klien saya kebanyakan adalah perusahaan tempat hiburan maupun instansi pemerintahan, sehingga banyak sekali proyek-proyek maupun banyak sekali plan yang sudah kita set sampai akhir tahun ini semuanya berubah segala macam. Nah, untuk menghadapi seperti itu, teman-teman saya rasa kemampuan untuk mengetahui sosial media marketing ini saya rasa sangat penting untuk jadi salah satu opsi skill atau keahlian teman-teman harus miliki saat sekarang. Kenapa? Karena ini adalah skill yang ibaratnya saya boleh bilang nggak terlalu sulit karena hampir seluruh sektor jurusan atau seluruh prodi itu bisa menguasai karena masing-masing itu punya kelebihannya masing-masing, dan ini nggak lama pelajarinya karena kita juga bisa pelajari ini dalam waktu seminggu atau mungkin bahkan 5 hari. Gitu. Nah, jadi sudah dikenalkan terlebih dahulu sama Ibu Nur. Saya kesibukan sehari-hari mengelola perusahaan saya di PT Solusi Tiket Digital. Kita berlokasi kantor di Banyumanik, kebanyakan proyek kita bareng sama tempat wisata maupun instansi pemerintahan. Nah, selain itu saya juga bangun komunitas namanya Komunitas UKM Jawa Tengah. Di situ kita dari tahun 2017 kita bina hampir lebih dari 10.000 UKM, dan ini secara mengejutkan lebih banyak daripada UKM yang dibina oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Semarang. Jadi mereka malah sering partneran sama kita. Nah, teman-teman kalau mau save kontak saya bisa nomornya atau bisa kunjungin Instagram maupun Facebook saya di @rizkymhs. Biasanya saya share juga semua terkait info terbaru sosial media, bagaimana cara mengoptimasinya, maupun event-event gratis yang bisa teman-teman ikutin. Menginjak ke materi awal, untuk hari ini saya ingin share 4 trik atau 4 tips teman-teman untuk belajar awal bagaimana mengenal sosial media marketing. Yang pertama adalah seringkali banyak teman-teman yang punya usaha itu bingung gimana caranya dapetin data calon customer atau data calon pelanggan. Oleh sebab itu, materi pertama adalah gimana caranya teman-teman bisa ngumpulin database calon customer dari grup-grup WhatsApp yang teman-teman sudah milikin. Nah, yang kedua adalah ketika sudah dapat database calon customer-nya, sudah dapat database kontak-kontaknya, kita akan melakukan riset. Nah, riset ini sederhana, gimana caranya kita tahu produk-produk apa atau jasa-jasa apa yang sedang tren saat ini. Jangan sampai kita jualan suatu produk atau suatu jasa saat produk tersebut sudah mulai turun orang yang mencari. Nah, sebisa mungkin gimana caranya kita bisa tahu, oh kayaknya kalau saya mau jualan produk ini lagi naik atau lagi turun nih, atau lagi posisinya lagi mana? Apakah kita saya jual itu masih banyak orang yang mencari atau enggak? Selanjutnya kita akan belajar tips simple dari Facebook Marketplace, di mana kita nanti bisa melistingkan produk ataupun jasa kita di Facebook untuk menjangkau customer kita di berbagai kota. Nah, selanjutnya terakhir adalah kita mau belajar tentang Instagram bisnis. Gimana caranya kita bisa jualan di Instagram, bagaimana mengoptimasinya, dan segala macam. Masuk ke materi pertama, kita akan belajar tentang yang namanya adalah WhatsApp funneling, atau gimana caranya dapat calon
kontak calon customer ratusan bahkan ribuan dari grup WhatsApp yang sudah kita miliki. Saya akan langsung praktek saja, teman-teman. Caranya gampang banget. Teman-teman cukup login WhatsApp ke laptop atau ke komputer teman-teman semua. Caranya gampang banget, tinggal cari aja. Nanti buka web.whatsapp.com, terus nanti tinggal scan QR code, nanti teman-teman langsung masuk interface seperti ini. Selanjutnya, kita mau ambil kontak dari grup puluhan, bahkan ratusan grup yang sudah kita bikin. Dan itu bahkan kadang di dalam grup tersebut kan kita sering banget nggak punya kontak anggotanya siapa aja. Nah, sedangkan kita tahu, misalnya ada UKM Santri Gayang, ini saya anggap sebagai grup yang potensial untuk produk saya misalnya. Gimana caranya saya dapetin kontak-kontak yang ada di grup tersebut secara singkat. Nah, caranya adalah setelah buka di WhatsApp web seperti ini, teman-teman tinggal klik yang tombol ini di bagian pojok kanan atas, samping gambar profile, terus cari More Tools, terus teman-teman bisa masuk ke Developer Tools, nah, yang ini. Nah, di sini teman-teman pilih yang tanda panah ini, select an element into page inspect. Nah, kalau sudah diklik, teman-teman tinggal sorot ke bagian yang ada nomor teleponnya di bawah nama grup ini. Kan ada nama grup, baru di bawahnya ada kontak nomor teleponnya. Nah, silahkan diklik, nanti teman-teman akan diarahkan ke database kontak-kontak nomor telepon yang ada di grup tersebut. Tinggal teman-teman klik kanan, terus di copy elemen. Nah, kalau sudah di copy, selanjutnya kita mau pastekan atau mau tempel nomor yang sudah kita copy tersebut ke dalam format Excel. Nah, untuk mempermudah, saya biasanya gunakan fitur dari simbah Google juga, namanya Google Spreadsheet. Ini mirip banget dengan Excel yang teman-teman gunakan. Pakai Excel boleh, pakai Google Spreadsheet juga boleh. Nanti teman-teman bisa cari. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, tinggal login ke Gmail, terus ini teman-teman ditampilkan halaman awal seperti ini, seperti Excel persis, kosong halamannya. Nah, ini teman-teman tinggal pastekan di sini. Pilih yang paste spesial, terus pilih yang paste value only. Nanti teman-teman seluruh kontak yang kita tadi copy itu akan berpindah ke kolom Excel ini atau kolom spreadsheet ini. Nah, cuma formatnya masih dalam satu kolom. Nah, selanjutnya kita mau agar ini terpisah, masing-masing nomor terpisah ke dalam kolom-kolom tersendiri untuk mempermudah kita nanti untuk menyimpan kontaknya di Google Kontak. Caranya gimana? Caranya klik kolom tersebut, terus masuk ke menu data, terus teman-teman pilih yang split text to column. Saya ulangin ya. Diklik dulu kolomnya, terus teman-teman masuk ke menu data, terus teman-teman pilih yang split text to column. Nah, ketika diklik nanti teman-teman akan diberikan data kontak sesuai dengan kolomnya terpisah. Jadi ini sudah satu kolom tersendiri ini. Enak banget, tinggal nanti teman-teman untuk mempermudah save kontak di Google Kontak. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman blok lagi seluruh kolomnya, terus di copy. Nah, terus selanjutnya kita mau rapihkan formatnya, kalau ini kan dari kiri ke kanan atau horizontal. Nah, kita mau rapihkan formatnya dari atas ke bawah atau vertikal. Tinggal teman-teman pastekan di bawah, terus pilih yang paste transpose. Nah, ini nanti seluruh kontaknya akan berganti format dari atas ke bawah. Nah, ini hapus yang tidak perlu, bagian tidak perlu ini. Nah, sehingga isinya cuma nomor telepon aja. Sorry. Nah, ini sehingga isinya cuma nomor teleponnya dari atas ke bawah sampai sini. Nah, ini hapus juga bagian yang tidak perlu tadi. Nah, kalau sudah kayak gini gimana, Mas? Selanjutnya, kita mau save kontak seluruh nomor-nomor ini ke dalam salah satu platform Google yang gratis juga, namanya adalah Google Kontak. Saya sudah siapkan formatnya, ini teman-teman juga saya sudah share di presentasi, nanti teman-teman bisa dapatkan link untuk format save kontaknya, nanti saya share juga slide-nya. Tinggal kita copy lagi tadi yang sudah kita pastekan, kita bisa ganti tadi. Nah, ini terus kita copy lagi, terus baru dilempar ke format yang sudah disediakan oleh si Google untuk menyimpan nomor telepon. Nah, di sini yang teman-teman harus perhatikan adalah ada beberapa kolom, yaitu dari mulai nama keluarga atau family name, jenis teleponnya,
dan isi nomor teleponnya. Nah, teman-teman silakan pastekan di bagian yang phone value atau nomor teleponnya. Nah, seperti ini jadinya. Nah, nanti format nama yang akan muncul di WhatsApp ketika sudah kita simpan adalah format nama yang kita tuliskan di bagian kolom family name. Nah, atau nama keluarga. Jadi teman-teman untuk mengingat atau menyimpan kontak tersebut, teman-teman silahkan marker sendiri, tandai sendiri, kontak tersebut mau dinamain apa. Saya sarankan seragam, biar nanti nyarinya gampang di WhatsApp. Saya biasanya pakai format ini, +1, sebagai penanda bahwa ini rombongan nomor ini adalah rombongan nomor dari salah satu grup yang mau saya prospek atau mau saya promosikan produk saya ke sana. Gitu. Kalau sudah di copy dari atas ke bawah sampai ke sini. Family name ini saya sarankan agar sama semua namanya, agar nanti mempermudah teman-teman mencari kontaknya di WhatsApp. Nah, di bagian nama ini, kolom nama atau name ini, teman-teman bebas silahkan isikan sesuai dengan format teman-teman sendiri. Bisa dengan nomor urut, bisa dengan misalnya nama customer 1, 2, 3. Saya biasanya pakai nama CS 1 sampai seterusnya ke bawah ini. Nah, tinggal ini kita tarik ke bawah. Nah, nanti silakan disesuaikan dengan format nama yang teman-teman inginkan. Nah, ini sampai CS 107 ini berarti tandanya apa? Tandanya ada 107 kontak yang mau kita save sekaligus tanpa harus kita ngetik satu-satu nomornya. Nah, selanjutnya di bagian sini kita juga lengkapin tipe fontnya bebas sebenarnya, tapi teman-teman biasanya saya gunakan adalah tipe ponsel atau tipe telepon, nomor telepon. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah lengkap, ada nama keluarga atau family name, tipe ponselnya, dan isi nomor teleponnya atau isi nomor ponselnya. Nah, di bagian ini teman-teman yang perlu diingat adalah bagian yang nama keluarga ini. Karena nanti ini yang akan muncul di nomor atau di WhatsApp teman-teman semua. Kalau sudah, kita mau save format ini ke dalam format CSV. Kita klik file, terus download sebagai CSV atau comma separated values. Nah, kalau sudah, klik ini, terus kita simpan namain ya. Misalnya saya namain format save kontak, terus saya save. Nah, kalau sudah sampai sini gimana Mas? Selanjutnya, kita mau cari satu platform dari Google, yaitu namanya Google Kontak. Nah, ini adalah satu platform gratis dari Google juga buat kita mau mengimpor atau mau mengupload list kontak tersebut yang sudah kita tadi simpan, biar bisa masuk sekaligus ke dalam kontak WhatsApp kita. Tinggal teman-teman cari Google Kontak, kontak.google.com, terus nanti login ke alamat email yang teman-teman gunakan. Nah, usahakan alamat email ini harus sama dengan alamat email yang teman-teman pakai di handphone. Karena apa? Karena nanti biar data kontaknya sinkron dengan data kontak yang ada di nomor handphone teman-teman semua. Kalau sudah, ke bawah, klik bagian import, terus pilih file yang teman tadi sudah simpan. Nah, ini kalau sudah, klik import. Nah, tunggu sebentar sampai kontaknya benar-benar sudah tersimpan semua. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, nah ini memang di Google Kontak yang tersimpan adalah yang muncul adalah kolom nama duluan, tapi nanti yang perlu diingat teman-teman ketika membuka WhatsApp yang tersimpan atau yang muncul adalah format di kolom keluarga ini, nama keluarga ini. Jadi yang perlu diingat adalah sebenarnya nama keluarganya ini. Kalau yang bagian kolom nama ini tidak perlu diingat, nggak masalah, karena nanti yang muncul di WhatsApp nanti adalah si bagian nama keluarga ini. Kalau sudah seperti ini, sudah sama semua. Selanjutnya teman-teman tinggal buka WhatsApp webnya lagi tadi. Kita mau ngecek apakah nomornya sudah tersimpan atau belum. Tinggal teman-teman klik new chat, terus cari tadi. Kita kan pakai format tadi +1 ya, BALAST1. Nah, cari aja. Klik di sini +1. Nah, ini sudah muncul tadi seratusan kontak yang sudah kita simpan dalam sekejap. Jadi teman-teman nanti kalau teman-teman mengelola usaha atau menjadi salah satu staf sosial media marketing, teman-teman
nggak perlu bingung-bingung lagi buat nyetetin data calon customer. Jadi kumpulin aja datanya, buka grup, atau misalnya kalau teman-teman punya data Excel lebih bagus, save langsung, nanti dalam sekejap seluruh datanya langsung masuk ke data kontak WhatsApp kita semua. Kayak gini. Nah, nanti sudah tinggal kita prospek calon customer ini. Nah, saran saya adalah begitu pertama kali teman-teman kontak calon customer tersebut, usahakan jangan langsung jualan atau jangan langsung share produknya, karena nanti pasti akan di-report spam atau diblokir oleh si Facebook. Karena dalam hal ini si WhatsApp ikutnya ke gerbongnya si Facebook. Nah, teman-teman, kalau pertama kali chat, biasanya saya kirimnya adalah info-info. Hal-hal sesuatu yang itu membuat orang tersebut tertarik untuk save nomor kita. Jadi target utama teman-teman kita sudah menyimpan nomor WhatsApp tersebut adalah gimana caranya teman-teman itu tarik perhatian si calon customer agar mau save kontak teman-teman semua. Nah, triknya gimana? Triknya adalah dengan cara share info-info. Misalnya teman-teman usahanya adalah usaha makanan. Nah, teman-teman coba share info kesehatan atau info terkait makanan yang itu menarik bagi seluruh orang. Dari mulai misalnya program diet segala macam itu yang istrinya membuat orang itu tertarik untuk save nomor teman-teman semua. Nah, itu dari materi kita yang pertama adalah tentang bagaimana caranya funneling dari grup-grup WhatsApp yang kita punya. Selanjutnya, setelah punya database calon kontak, langkah selanjutnya adalah kita mau meriset produk apa yang kira-kira itu masih in atau masih layak kita perjuangkan untuk dijual. Nah, caranya adalah kita manfaatin fitur gratis juga dari Google, namanya Google Trends. Nah, teman-teman tinggal cari aja namanya, ketik di sini, and Google Trends. Nah, cari yang .co.id karena kita nanti mau risetnya adalah bagian yang di Indonesia aja, bukan yang global. Nah, cari yang google.co.id, nanti trends.google.co.id. Nah, teman-teman silahkan di sini fitur pertama yang teman-teman bisa pelajarin adalah di sini teman-teman bisa lihat tren suatu kata kunci dari produk atau dari jasa yang teman-teman tawarkan. Misalnya nih, ini bulan akhir Mei, saya masih punya stok masker banyak misalnya. Saya mau jualan masker, kira-kira masih prospek nggak ya? Saya cari di sini. Ketik aja masker, terus di enter. Nah, nanti si Google Trends ini akan menyajikan data tren pencarian sesuatu produk sesuai dengan kata kuncinya. Misalnya saya cari masker, dari 12 bulan terakhir di Indonesia itu, tren pencarian masker itu mulai melonjak di bulan, apa nih? Nah, ini mulai melonjak di bulan akhir Januari. Ini mulai naik, yang sebelumnya biasa-biasa aja, orang cari masker biasa. Nah, ini angka imaginary teman-teman. Ini bukan angka real 100 juta atau 75 juta, tapi ini angka imaginary dari yang Google sediakan sebagai gambaran kita bahwa dari 0 sampai 100 itu banyak nggak yang nyari. Kalau dia mendekati angka 100, berarti itu peak atau banyak banget orang yang mencari, lagi in banget. Tapi kalau semakin ke bawah, semakin mendekati angka 0, ini berarti tandanya adalah produk tersebut nggak terlalu banyak orang yang mencari. Nah, dari sini kita bisa kelihatan, oh ternyata masker itu trennya mulai naik dari bulan akhir bulan Januari ke Februari, terus sampai peak season kemarin itu di akhir Maret. Begitu sudah PDP pertama, pasien COVID pertama Indonesia dipublikasikan, segala macam, ini udah mulai semua panik, mungkin akhirnya pencarian masker ini melonjak drastis dan mengalami puncaknya di 22 sampai 28 Maret kemarin. Nah, kita lihat lagi. Ternyata sekarang di 17 sampai 23 Mei, pencariannya sudah melorot drastis, teman-teman. Nah, kalau teman-teman sering baca berita, akhir-akhir ini banyak sekali berita mengungkapkan bahwa banyak sekali stokis masker yang merugi ratusan miliar atau ratusan juta. Karena apa? Karena memang sekarang tren pencariannya sudah mulai menurun, sudah mengalami puncaknya kemarin. Nah, ini sudah mulai menurun, sekarang sudah. Nah, sekarang berarti artinya apa? Ketika teman-teman menemui produknya sudah kurvanya menurun seperti ini berarti tandanya apa? Siap-siap bahwa produk tersebut atau jasa tersebut sudah tidak mulai diminati lagi sama orang di Indonesia. Karena tren pencariannya sudah mulai menurun. Nah, saya coba bandingkan. Mendekati Lebaran, apa yang sering dicari sama orang, salah satunya adalah, kalau nggak salah, adalah kue Lebaran ya, atau yang paling sering saya cari adalah nastar misalnya, yang paling gampang orang cari. Kita bandingkan dengan tren pencarian si nastar. Nah, kita lihat. Nih,
pencariannya dari bulan Agustus tahun kemarin ini sedikit banyak orang yang nyari nastar. Sedikit, masih sedikit. Nah, begitu bulan akhir April kemarin, ini mulai naik nih pencariannya. Pencariannya mulai naik, mulai melonjak. Nah, sekarang posisinya, saya info ke teman-teman, kalau teman-teman jualan nastar, ini saat yang sangat tepat. Karena minggu-minggu ini posisinya lagi naik drastis menuju ke puncak. Artinya apa? Artinya orang sekarang banyak banget yang lagi nyari nastar. Nah, ini teman-teman silakan bisa nanti cobain sendiri produknya apa yang mau dijual, misalnya kopi atau apa, coba ketikkan di sini. Trennya gimana? Lagi banyak orang yang nyari atau enggak? Jangan sampai kita jadi salah satu penjual masker yang tadi sudah melampaui tren puncaknya di bulan April baru pulakan masker atau baru nyetok masker. Dijualnya sekarang, ya udah nggak ada orang yang minat karena memang pencariannya sedikit. Nah, akhirnya merugi kita. Selanjutnya ke bagian bawah, teman-teman nggak cuma dilihatin tren pencariannya, tapi teman-teman juga dilihatin kota-kota mana saja yang itu paling banyak mencari produk tersebut, dari mulai masker atau nastar misalnya. Ini contohnya saya masker di bulan kemarin atau selama 12 bulan terakhir, provinsi yang paling banyak mencari adalah provinsi Bali, kemudian Kalimantan atau Kalimantan Selatan. Nah, kita bisa ubah di bagian sini untuk bagian kotanya. Kita mau cari kota mana aja sih yang paling banyak orang nyari masker misalnya. Nah, ternyata bukan Jakarta, bukan Surabaya, bukan Jogja, bukan Semarang, tapi adalah kota Banjarmasin yang paling banyak orang mencari masker waktu itu. Kedua adalah Denpasar, ketiga Padang, keempat Samarinda. Nah, ini jadi salah satu insight yang teman-teman bisa dapatkan bahwa, oh ternyata kalau saya mau jualan masker waktu itu, kota-kota yang mau saya target adalah seharusnya kota Banjarmasin, Denpasar, dan Padang. Ini yang sudah jadi rahasia umum bagi teman-teman digital marketer selama ini. Nah, ini juga di bawahnya teman-teman akan diberikan saran atau suggestion gimana caranya mengetik produk tersebut atau menjual produk tersebut. Kata-kata apa yang harus diketikkan atau di-listingkan di caption maupun di listingan produk tersebut. Dari mulai masker corona, produk masker segala macam. Nah, lanjut ke bawah, saya mau cari nastar nih. Saya mau cari nastar. Nah, kita mau cari kota mana sih yang istilahnya paling banyak orang mencari nastar. Nah, di sini. Kita hapus dulu yang masker. Nah, saya mau cari nastar nih. Ternyata provinsi yang paling banyak mencari nastar adalah Provinsi Lampung, kedua adalah Riau, ketiga adalah Banten. Nah, selanjutnya saya mau ubah ke bagian kotanya. Kota mana aja yang paling banyak mencari? Ternyata yang mencari nastar bukan Jakarta, bukan Surabaya, bukan Jogja, tapi yang paling banyak mencari nastar adalah Banjarnegara. Teman-teman kalau sekitar daerah Banjarnegara punya produk nastar, silahkan tembak ke situ. Karena nih yang paling banyak mencari adalah kota dari Banjarnegara, dari Depok, Bekasi, Sukabumi, segala macam, sampai ke kota-kota lain. Ini urut sesuai sama jumlah pencarian mereka. Ini teman-teman bisa lihat semuanya di sini. Nah, ini kata-kata kunci yang teman-teman bisa ketikkan untuk memasarkan produknya, dari mulai harga kue nastar, resep nastar, segala macam. Itu teman-teman bisa gunakan nanti. Itu juga bisa di-download sebagai CSV juga. Nanti teman-teman bisa copy seluruh kata-katanya di sini. Setelah mengetahui tren terkini, kita juga punya fitur dari Google Trends itu untuk mengetahui mirip yang dilakukan sama Twitter. Kalau Twitter kan trending topik di platform mereka sendiri di Twitter. Nah, kalau di sini juga si Google punya trending topik sendiri. Nah, teman-teman bisa lari ke trending search ini. Ini adalah kata kunci atau trending yang paling sering dicari orang di tanggal 21 Mei atau hari ini. Nah, ternyata yang paling banyak dicari sama orang, topik yang lagi hangat, yang lagi diperbincangkan sama banyak orang adalah Sarah Kill. Nah, ini yang kemarin lelang keperawanan 2 miliar segala macam. Nah, teman-teman bisa cari insight-nya di sini. Nah, ini biasanya saya gunakan buat bahan postingan info atau bahan postingan selingan selain bahan postingan produk saya. Jadi di sini kita bisa tahu, oh orang Indonesia itu lagi ramai ngomongin apa sih segala macam. Nah, ini bisa kemakan di sini. Nah, teman-teman bisa sesuaikan dengan produknya teman-teman semua. Lagi ramai apa nih, bahas apa segala macam. Nah, ini bisa digunakan sebagai bahan hashtag dan segala macam. Sudah kita riset, selanjutnya kita akan beralih platform ke sebelah, yaitu adalah platformnya si Facebook.
atau Cibiru. Nah, di platform Facebook ini yang kita manfaatin adalah fitur Facebook Marketplace-nya, atau istilahnya saya pilih adalah fitur OLX-nya si Facebook atau toko bagusnya si Facebook. Kenapa kok fitur ini powerful? Karena kita bisa jangkau customer-customer lokal di masing-masing kota. Tadi ini sudah dapat data kotanya tuh dari kota mana aja. Misalnya tadi saya mau jual nastar. Saya mau prospek kota Banjarnegara. Tinggal teman-teman di bagian lokasi ini diganti aja kotanya dari Banjarnegara. Nah, ini Banjarnegara. Nanti akan muncul beberapa produk-produk yang dilistingkan di daerah Banjarnegara. Nah, selanjutnya kalau teman-teman punya produk, teman-teman tinggal klik bagian jual sesuatu ini. Di bagian jual sesuatu ini, teman-teman bisa melistingkan produk-produk teman-teman atau jasa teman-teman sesuai dengan kota tertarget tadi. Jadi bukan ngasal ya, bukan ngasal saya mau tembak seluruh Jawa Tengah, atau saya mau tembak seluruh kota-kota besar di Indonesia, tapi kita mau tembaknya kota-kota yang kita riset tadi. Bukan lagi kita sampling ngasal satu-satu cobain semua, tapi sesuai dengan hasil riset yang kita sudah lakukan tadi sebelumnya. Saya mau tembak kota Banjarnegara, saya mau jual nastar. Nah, kategorinya silakan teman-teman, saran saya pilih yang kategori lain-lain. Kenapa kok pilih kategori lain-lain? Di kategori ini teman-teman bisa sisipkan kata kunci atau keyword yang teman-teman nanti sudah riset. Misalnya, kita jual nastar spesial Lebaran, misalnya. Nah, harganya teman bisa set harganya berapa, misalnya set dari 50.000, kita listingkan di daerah Banjarnegara. Mana tadi kita sudah riset orang yang paling banyak mencari nastar ada di daerah kota Banjarnegara, terus sudah di bawahnya kita upload fotonya, terus jelaskan produknya yang teman-teman jual apa. Misalnya jual nastar spesial Lebaran. Kenapa kok saya ketik ulang ini? Kenapa? Karena ini adalah kata kunci yang mau saya tonjolkan kepada orang-orang yang mencari produk nastar. Jadi penting untuk mengetik ulang judul di bagian deskripsi ini. Nah, baru di bawahnya keterangan yang lanjut. Misalnya, siap kirim ke seluruh Indonesia misalnya. Tersedia berbagai macam ukuran misalnya. Mulai dari 50.000. Ya, saya kalau teman-teman milenial lah kalau nulis promo-promo kayak gini, gampang bagi teman-teman kalau milenial. Nah, selanjutnya jangan lupa untuk tulis kata terakhir atau kata penutupnya adalah kontak teman-teman semua. Karena setelah kita riset, memang di situ ada fitur untuk chat atau ada fitur untuk hubungi penjual. Cuma lebih sering banyak orang itu langsung pengen telepon ke nomor atau WA ke nomor yang teman-teman sudah sediakan di situ. Caranya adalah ketik aja wa.me nomor telepon teman-teman semua. Kenapa kok saya tulis wa.me? Karena ini jadi salah satu linknya nanti ketika diklik sama customer, dia langsung lempar ke nomor WhatsApp kita. Tak perlu lagi customer itu nyebutin nomor kita satu-satu, tapi itu diklik nanti langsung lempar ke nomor WhatsApp kita semua. Nah, kalau sudah, klik selanjutnya. Nah, selain melistingkan di marketplace, kita juga bisa melistingkan produk kita juga di berbagai macam grup-grup yang kita ikutin. Jadi teman-teman jangan gunakan Facebook hanya untuk update status dan segala macam, tapi juga bisa digunakan untuk mempromosikan produk-produk teman-teman. Gabung ke grup-grup yang itu dirasa potensial untuk produk teman-teman semua sesuai dengan kota-kota yang teman-teman mau target. Kalau sudah, klik terbitkan. Nah, nanti produk tersebut akan direview oleh si Facebook untuk nanti diterbitkan ke marketplace. Nah, ini kalau sudah seperti ini, tandanya adalah produk kita sudah ditawarkan ke marketplace. Nah, ini kemarin yang saya contohkan juga. Kemarin saya sempat riset di awal Ramadan, awal bulan Mei waktu itu, tanggal 1 atau 2 Mei kalau nggak salah, saya coba melistingkan. Saya mau jual jahe emprit. Nah, ternyata setelah kita listingkan, seminggu kemudian ada 100-an lebih orang yang kontak saya atau pesan saya. Kemudian dia langsung chat maupun langsung kontak nomor telepon. Nah, ini saya rasa potensial karena dia bisa langsung menyasar sesuai dengan kota yang kita target tadi. Begitu yang saya bisa share ke teman-teman di bagian Facebook Marketplace. Nah,
Lanjut ke materi terakhir, hari ini kita mau bahas yang paling sering ditanyain sama online shop atau teman-teman UKM yang punya toko online terkait sama Instagram bisnis. Yang paling sering ketemu, yang paling sering ditanyain adalah bagaimana sih caranya nambah followers toko online kita atau followers Instagram kita. Tips dari saya adalah dengan trik sebenarnya yaitu follow unfollow. Kenapa kok follow unfollow? Ketika kita follow orang, itu kita berasumsi bahwa 10-20% orang yang kita follow itu dia akan follow back balik tanpa perlu kita chat di situ tuh follow back dan kakak segala macam, itu nggak perlu. Tapi secara riset kita sudah lakukan, ketika kita memfollow orang, 10-20% orang yang kita follow itu biasanya akan follow balik akun kita. Nah, caranya apa? Biar efektif gimana, Mas? Biar itu yang kita follow itu adalah potensial dengan calon customer kita. Caranya adalah bukan ngasal follow sembarangan, tapi juga kita mentarget orang yang mau kita follow. Caranya gampang banget, tinggal buka Instagram, terus cari akun-akun yang itu terkait sama kategori usaha kita atau terkait sama si produk yang kita mau tawarkan. Jadi saya mau jual nastar kan, nah saya mau cari akun yang itu terkait sama berarti makanan mungkin ya. Bisa juga resep dan segala macamnya. Cari akun-akun yang itu istilahnya followernya banyak dan itu interaksinya banyak. Kalau teman-teman ribet, saya aja nastar gitu misalnya. Nastar nanti akan muncul hashtag. Nah, diklik hashtagnya, nanti teman-teman akan temuin postingan paling populer dari kata kunci si nastar tadi. Nah, ini bisa kelihatan, oh ini 9.000 orang yang nge-like. Oh ini 128.000 orang yang melihat videonya. Ini 111.000. Nah, teman-teman tinggal buka akun yang, oh ini potensial nih 128.000 banyak orang yang lihat. Nah, ini sudah kelihatan kan? Nah, akunnya apa? Berbagi resep makanan. Kita coba tilik dulu sebentar akunnya ini seberapa besar sih follower yang mereka punya. Oh, ternyata akun ini 93.000 followernya. Berarti potensial lah bagi saya. Kita back lagi ke postingan tadi yang relevan sama nastar saya yang mau jual. Caranya adalah bukan follow ngasal, tapi adalah follow akun-akun yang sudah komen dengan postingan si akun tersebut yang sesuai dengan produk kita. Jika akun tersebut posting nastar, ternyata akun-akun ini banyak yang komen nih. Nah, ini teman-teman tinggal follow akun-akun yang komen tadi pertama. Jadi follow akun yang komen duluan. Yang komen dulu teman-teman follow semua, tinggal klik aja terus klik ikuti atau follow. Nah, kemudian setelah yang komen sudah habis semua, baru teman-teman beranjak ke akun-akun yang sudah like di sini. Yang like ketutupan, sorry. Nah, ini 219 suka. Nah, ini teman-teman tinggal cari dari 2.000 yang suka ini, teman-teman cari mana saja yang kira-kira potensial dan aktif untuk bisa teman-teman garap. Nah, caranya adalah gimana caranya? Dari 2.000 akun yang sudah like ini, teman-teman cari yang dia itu bikin story. Kalau dia bikin story, pas teman-teman cari, berarti tandanya akun itu tersebut aktif. Dan itu berpotensi untuk follow balik ke akun teman-teman semua. Cari yang itu dia bikin story kalau bisa. Nah, itu buat memfilter. Karena apa? Karena teknik follow unfollow ini dibatasi sama Instagram. Sehari kita cuma bisa follow dan unfollow 200 akun. Jadi jangan lebih dari itu. Kalau lebih dari 200, biasanya langsung disemprit sama Instagram dan akun kita akan dibukukan sementara. Nah, kalau sudah disemprit seperti itu, teman-teman diamkan dulu akunnya, besoknya baru teman-teman mulai gerak lagi. Jangan dipaksakan untuk gerak terus, karena kalau sudah dibekukan, terus teman-teman masih aktif follow unfollow terus dari itu, teman-teman bisa nanti akan disemprit kedua kali. Kalau sudah disemprit kedua kali, itu nanti biasanya yang dibekukan itu nggak cuma beberapa jam, tapi biasanya sampai beberapa hari. Begitu bertingkat sampai ke sempritan ketiga itu biasanya sampai lebih dari 1 minggu. Ya, teman-teman harus hati-hati. Teknik follow unfollow ini harus teman-teman batasi, jangan radikal sampai ratusan akun setiap hari, tapi batasin sampai maksimal 200 akun setiap hari. Selanjutnya, yang mau kita belajar ini adalah gimana caranya kita membaca insight dari si Instagram.
Teman-teman, kalau teman-teman punya usaha, saya sarankan harus langsung migrasi ke Instagram yang model bisnis, jangan Instagram yang pribadi. Kenapa? Karena nanti di Instagram bisnis teman-teman akan dapat data yang sangat berguna, yaitu insight ini. Di dalam data tersebut, teman-teman akan ada data seperti like, comment, segala macam. Yang saya mau highlight adalah data yang nomor 6 ini, yaitu reach sama impression. Nah, nomor 6 ini reach, artinya apa? Artinya yang nomor 6 ini reach, itu adalah berapa banyak sih akun yang melihat postingan kita. Beda dengan impresi. Kalau reach tadi kan berapa banyak postingan kita itu menjangkau orang. Kalau impresi adalah total postingan kita itu dilihat oleh orang. Jadi bisa aja satu orang itu melihat lebih dari satu kali. Nah, akun yang bagus, usaha yang bagus adalah yang nilai impresinya itu lebih tinggi daripada nilai reach-nya. Nah, ketika impresinya lebih tinggi dari reach-nya, artinya apa? Artinya banyak orang yang melihat postingan tersebut lebih dari satu kali. Tandanya bahwa itu postingannya menarik bagi mereka. Akan sangat bahaya ketika impresinya itu sama dengan reach-nya. Artinya apa? Artinya begitu orang lihat, langsung udah lupa atau udah nggak tertarik sama sekali. Artinya dia nggak lihat lagi postingan tersebut. Ini. Jadi kalau impresi itu nggak melulu jumlah orangnya, tapi impresi itu adalah berarti total konten tersebut dilihat oleh orang. Bisa dari 100 kali oleh 1.000 orang, bisa dari 10.000 orang lihat 10 kali, bisa jadi juga 50.000 orang lihat 2 kali. Ini jangan khawatir, pasti nilai reach ini biasanya pasti lebih rendah daripada nilai impresinya. Karena kecenderungan orang Indonesia itu biasanya melihat postingan lebih dari satu kali. Terus, gimana cara naikin impresinya atau engagement-nya? Caranya adalah yang pertama, bikinlah postingan yang itu nggak melulu jualan terus, nggak melulu share-share produk terus, tapi bikinlah postingan orang yang mau untuk dia nge-like maupun mau komen atau mau nge-save di postingan tersebut. Kuncinya gimana? Kalau teman-teman pengen postingannya itu di-like sama banyak orang, bikinlah postingan yang itu sifatnya inspiratif. Bisa dengan story, bisa dengan berbagai macam hal yang teman-teman pencapaian atau hal yang positif. Misalnya nih, saya jualan nastar. Saya mau bikin postingan yang itu banyak orang mau nge-like. Ya udah, saya angkat aja misalnya nastar saya ini dibikin oleh beberapa tetangga saya yang kehilangan pekerjaan selama masa PSBB ini misalnya. Yang semula mungkin buruh pabrik, yang semula mungkin tukang ojek online, saya bisa berdayakan mereka. Misalnya saya berdayakan Bu Ani misalnya. Bu Ani ini sebelumnya adalah karyawan swasta misalnya. Karena ada corona ini atau COVID ini, akhirnya dia dirumahkan, nggak punya pekerjaan misalnya. Akhirnya untuk mengangkatkan kembali, saya mau angkat melewat produk nastar ini. Kalau teman-teman beli produk nastar ini, teman-teman ikut membantu Bu Ani untuk tetap survive di masa COVID seperti ini. Ini biasanya postingan tersebut memancing banyak like. Nah, kalau pengen postingan tersebut banyak yang komen, di caption-nya teman-teman lempar pertanyaan atau lempar trigger agar orang itu mau komen. Misalnya, apa sih kue lebaran yang paling banyak dicari saat ini? Atau misalnya, apa sih kue lebaran yang kamu rindukan saat ini? Apa sih kue atau apa sih makanan lebaran yang kamu rindukan saat ini? Tulis di kolom komentar ya, misalnya gitu. Nah, itu biasanya itu banyak orang yang mau trigger untuk mencari nastar segala macam. Itu biasanya trigger orang untuk komen di bagian bawah postingan tersebut. Nah, selanjutnya untuk save atau untuk menyimpan, teman-teman itu bagikan postingan yang sifatnya informatif atau tips. Itu biasanya banyak sekali orang yang menyimpan postingan-postingan tersebut. Lanjut ke bagian bawah. Untuk konten sendiri, karena Instagram itu yang pertama dilihat adalah gambarnya, bukan captionnya, teman-teman bisa gunakan dua platform ini. Bisa gunakan Canva maupun bisa gunakan Pinterest. Biasanya alurnya seperti ini, teman-teman. Saya buka Pinterest untuk melihat contoh desain-desain yang bagus sesuai dengan kategori usaha saya, baru saya akan buka Canva untuk membuat postingan tersendiri. Di Canva ini teman-teman bisa akses gratis, via handphone bisa, via website atau via laptop juga bisa. Teman-teman bisa cari canva.com, nanti teman-teman bisa di situ bisa kelihatan. Dari mulai template postingan ada, template story juga ada, template poster, template bikin CV segala macam itu komplit gitu teman-teman. Ini saya rasa fitur tool atau tool wajib yang teman-teman harus miliki untuk nanti menunjukkan karir teman-teman. Karena ini mau apapun urusannya ini
Kalau urusan desain, Canva bisa menyelesaikan masalah teman-teman semua. Lanjut, setelah konten, kita mau belajar tentang caption. Atau gimana caranya kita menarik orang nggak cuma dari gambarnya atau dari kontennya, tapi juga dari caption yang kita tuliskan di situ. Nah, tips pertama adalah menyertakan call to action tadi, saya sudah bilang. Jangan sampai caption kita isinya cuma ini nastar dengan harga segala macam, tapi pancing sesuatu yang itu di akhir kalimat, teman-teman bisa trigger orang-orang buat komen di postingan tersebut. Misalnya tadi saya contohkan, apa sih makanan yang kalian rindukan selama lebaran ini, misalnya gitu. Ini tinggal kita pancing orang-orang mengkomen postingan tersebut. Nah, selanjutnya adalah memancing percakapan. Teman-teman bisa bikin model-model seperti ini, bisa bikin kuis, bisa bikin untuk misalnya sebutkan pengalaman Anda selama lebaran, apa yang kamu kangenkan dari lebaran. Nanti teman-teman bisa trigger untuk dia komen pengalaman lebarannya, atau misalnya ada sesuatu yang dia rindukan selama lebaran, itu nanti bisa men-trigger orang untuk menuliskan sesuatu yang unik, masing-masing orang itu biasanya berbeda. Itu bisa memancing untuk percakapan di situ. Nah, terakhir, kalau caption adalah membuat cerita atau narasi. Kenapa kok di banyak akun-akun besar seperti Gojek, Traveloka, segala macam, akun-akun BUMN itu biasanya mengambil story salah satu tokoh atau salah satu orang yang terlibat di situ. Kenapa? Karena ini sangat gampang termakan di Indonesia. Kita tahu sendiri orang Indonesia suka drama, suka melo, gampang tersentuh hatinya, makanya banyak akun besar yang memanfaatkan itu untuk dia share. Kenapa kok harus suka sama Gojek? Karena salah satu mitranya misalnya Pak X ini adalah dulu ini ya gitu, dengan Gojek dia bisa meningkatkan penjualan segala macam. Itu biasanya memakan banget. Itu langsung naik misalnya. Kalau posting kayak gitu, yang benar story mengangkat apalagi drama-drama yang istilahnya itu melo, yang itu istilahnya menyentuh hati, itu biasanya gampang banget kemakan sama orang-orang di Indonesia. Itu bisa teman-teman gunakan sebagai trik untuk menyelingi postingan jualan teman-teman. Jadi nggak perlu postingan produk, nggak perlu postingan jualan, tapi juga bisa selingan dengan postingan cerita atau narasi. Nah, selanjutnya adalah hashtag. Hashtag ini teman-teman perlu pelajarin dengan teliti. Kenapa? Karena kita harus tahu hashtag mana yang relevan dengan usaha kita. Biasanya untuk di hashtag, di aplikasi saya cari, itu namanya Litex. Saya biasanya gunakan aplikasi ini. Nah ini. Di Litex ini biasanya saya gunakan untuk mencari hashtag terkini sesuai dengan kategori usaha saya. Ya, teman-teman bisa download di Play Store ada, di App Store yang iPhone juga ada. Teman-teman bisa download sekarang. Nah, ini di sini teman-teman bisa mencari hashtag terkini yang teman-teman terkait sama usahanya. Atau misalnya kalau di website kalau tidak salah alhashtag.com. Nah, ini juga sama mirip fiturnya. Di sini teman-teman bisa cari sesuai dengan kata kunci yang teman-teman mau sasar. Misalnya saya mau cari nastar. Nah, nanti teman-teman akan ketahuan 30 hashtag paling banyak yang digunakan untuk kata kunci nastar. Nah, ini teman-teman bisa gunakan, bisa di-copy untuk tadi ditembak ke bagian bawah si postingan tersebut. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan adalah hashtag itu punya urutan. Jadi kenapa kok saya ditaruh di depan, bukan di belakang, karena dia lebih potensial daripada si telepon pornografi di belakang. Itu artinya apa? Artinya urutan hashtag itu sangat berpengaruh. Usahakan 5 hashtag awal, 5 atau 6 hashtag awal itu adalah hashtag-hashtag yang populer sesuai dengan kategori produk kita. Nastar segala macam itu tulisan di situ, baru ke 6 sampai ke selanjutnya itu baru kita boleh menuliskan hashtag brand kita. Misalnya tadi Nastar Rizky atau misalnya Kiki Snack segala macam itu baru dituliskan brand kita atau hashtag yang lain di belakangnya. Fungsinya apa? Fungsinya hashtag awal ini nanti akan jadi pendongkrak konten kita untuk gampang ditemukan sama orang. Terakhir, kalau di Instagram, yang sering terlupakan sama orang adalah salah satu fitur, yaitu namanya ALT Text Image. ALT Text Image ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menandai postingan kita itu, karena Instagram itu sebenarnya dia nggak bisa baca gambar. Dia bisa bacanya adalah ALT text-nya. Kita bisa menyematkan teks di dalam gambar tersebut. Jadi, bisa selipkan
teks itu di dalam gambar tersebut di sini. Oh, ini nggak bisa diedit ya kalau di sini. Sorry. Nah, kalau di bagian ketika baru pertama kali memposting itu teman-teman nanti akan di bagian bawah sini edit ALT text image. Nah, di bagian sini teman-teman nanti bisa ketikkan tadi kata kunci yang sudah kita riset. Jadi nggak melulu cuma gambarnya aja, tapi juga kita bisa tuliskan apa sih gambar itu maksudnya apa. Itu fungsinya adalah biar gambar kita itu nanti terindeks oleh Instagram sesuai dengan kata kunci yang sudah kita set di awal. Nah, begitu teman-teman semua dari saya. Selanjutnya kita lanjut sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke Ibu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizky. Materi yang sangat bagus sekali dan juga sangat bermanfaat untuk kita, apalagi seperti saya yang baru sekali ya menyimak tentang digital marketing. Oh, ternyata kenapa sih kita banyak di-follow, kemudian tiba-tiba muncul ada orang-orang iklan-iklan dan sebagainya. Iya, ternyata itu adalah jawabannya tadi ya. Nah, ya. Bagi teman-teman, apakah ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan mumpung ada pakarnya ini? Halo, Sobat Karir semuanya. Ini ada dari Siti nih, Bu. Assalamualaikum, saya Putri. Bertanya. Oke. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa tahap funneling, bahwa kita sebaiknya tidak langsung share produk yang akan kita jual kepada customer. Melainkan share info-info menarik agar customer mau save kontak kita. Pertanyaan saya, info-info seperti apa yang bisa kita share kepada customer dan apakah info tersebut harus berkaitan dengan produk yang kita jual? Nah, saya share screen lagi ya biar gampang nyontohinnya nih. Saya share screen lagi. Contohnya, saya tadi jualannya makanan. Nah, saya cari akun-akun di Instagram yang dia sering share info makanan atau info kesehatan. Nah, cari akun-akun yang followernya banyak, cari konten yang sifatnya itu informatif. Misalnya kalau ini kan dia promosi, jualan, segala macam ya. Cari, nah ini. Bisa kayak gini. Teman-teman jualan nastar, di dalamnya nastar ada nanas, ya nggak? Selain nanasnya kan, kalau nggak salah. Nah, itu teman-teman bisa share, apa sih kandungan nanas sebenarnya? Kenapa kok nanas itu penting bagi kita? Nah, segala macam itu nanti teman-teman bisa share gambar atau maupun teks. Tahu nggak sih kalau di dalam nanas itu punya macam-macam begitu. Nah, itu salah satu contoh kalau kita mau cari bahan share untuk memprospek calon customer kita. Jadi nggak melulu harus ngetik sendiri, cari sendiri, tapi di internet banyak banget. Teman-teman tinggal cari aja di Instagram atau di Facebook, cari akun yang sifatnya informatif, teman-teman cari kayak gini. Model postingan yang itu sifatnya adalah info, apa sesuatu yang bisa dimanfaatkan, pentingnya apa buat kita, manfaatnya apa buat kita, atau bahayanya apa kalau kita nggak hindari itu. Misalnya gitu. Teman-teman bisa cari di situ. Teman-teman nanti tinggal cari Instagram yang followernya banyak, yang itu postingannya adalah postingan terkait info. Nanti tinggal copy aja ke situ. Jadi teman-teman sifatnya adalah mengasih info. Ini loh, nanas itu bagus untuk kita segala macam. Gitu, Bu Nur, ada lagi yang mau tanya? Iya, ini mohon izin bertanya, untuk bisnis recycle waste barang-barang bekas, misalnya tas daur ulang dari bungkus produk, kemudian kira-kira customer-nya kita cari di mana ya? Nah, karena di masyarakat umum kebanyakan tidak menghendaki penggunaan tas dari barang-barang daur ulang. Ya, betul. Jadi ini salah satu produk yang sifatnya adalah bukan produk umum atau produk unik ya. Ini agak susah memang. Seperti yang produk saya tawarkan, saya kan usahanya B2B atau business to business, customer langsung yang retail. Gimana caranya produk-produk unik seperti ini itu ditawarkan ke customer yang tepat. Karena apa? Karena kalau kita tawarkan ke seluruh orang, produk recycle ini biasanya harganya lebih mahal daripada produk yang sifatnya nggak recycle. Contoh simpel kayak dompet. Dompet kalau bahannya kain yang model-model kayak pemberian toko emas itu kan paling berapa? Cuma 5.000 atau berapa ribu. Kalau kita dibuat dari bungkus kopi misalnya dijahit segala macam, itu kan pasti harganya
10.000 atau 15.000 itu pasti punya harga lebih mahal daripada produk-produk serupa yang itu hanya nggak recycle. Nah, cara paling gampang sebenarnya adalah teman-teman temukan dulu kolamnya di mana. Produk teman-teman misalnya saya produknya recycle. Orang yang mau beli produk recycle otomatis dia adalah orang-orang yang punya kesadaran tinggi terhadap lingkungan. Orang-orang seperti ini adalah kelompok orang-orang yang secara ekonomi biasanya di atas rata-rata. Kenapa seperti itu? Nggak mungkin orang yang ekonominya di bawah rata-rata sadar akan lingkungan, karena pasti dia akan sadarnya akan ekonominya dulu. Sadarnya gimana caranya beli barang yang paling murah, paling bagus, paling hemat gitu kan. Karena ekonominya masih di bawah rata-rata. Kalau teman-teman cari customer yang berlihat ini adalah cari orang yang kelompoknya itu kelompok menengah ke atas atau kelompok masyarakat ekonomi rata-rata ke atas. Karena kelompok tersebut pasti kesadaran lingkungannya lebih tinggi dan dia mau kasih uang lebih untuk membeli produk tersebut. Walaupun kadang saya bocorannya banyak produk recycle itu yang akhirnya jadi sampah lagi. Percaya atau enggak? Misalnya nih, ibu-ibu PKK bikin tas atau bikin dompet, misalnya 100 gitu misalnya. Yang beli biasanya adalah ibu-ibu yang menengah ke atas. Nah, kadang kelompok-kelompok seperti ini itu beli bukan untuk dipakai, tapi beli untuk menunjukkan bahwa mereka itu peduli terhadap lingkungan. Nah, yang perlu teman-teman sasar adalah sisi yang sebelah situ. Jadi bukan menawarkan produk sebagai fungsinya, bukan menawarkan dompet recycle sebagai fungsi menyimpan uangnya, tapi tawarkan adalah kalau ibu beli produk ini, ibu akan kita foto, akan kita posting sebagai salah satu relawan atau salah satu orang yang peduli terhadap lingkungan. Itu yang harus teman-teman jual. Karena sisi manfaatnya lebih besar di situ, bukan sisi manfaat menyimpan uangnya, tapi sisi manfaat. Oh, kalau beli produk ini, saya dianggap sebagai orang yang peduli terhadap lingkungan. Nah, itu jauh lebih besar daripada sisi produk tersebut. Nah, tadi teman-teman silakan cari di kelompok offline juga ada, di grup-grup Facebook juga ada sebenarnya kalau teman-teman bisa teliti. Nah, di kelompok-kelompok Instagram juga ada. Caranya gampang. Kalau teman-teman mau cari klaster orang dengan segmen menengah ke atas, cari akun-akun yang jualan produk-produk mahal. Kayak misalnya mobil, kayak misalnya mungkin tas-tas branded, kayak misalnya barang-barang yang mahal, make up, segala macam yang harganya menengah ke atas. Nah, di situ cari akun-akun yang like ataupun yang komen. Di situ teman-teman ketemu kolam-kolamnya. Oh, yang nge-like, yang komen produk-produk mahal biasanya ya kelompok-kelompok tersebut seperti itu. Nah, teman-teman cari aja di situ. Kalau di offline ya teman-teman bisa temuin kenapa kok banyak teman-teman yang jualan properti itu rela mengeluarkan uang banyak untuk kredit mobil, untuk datang ke berbagai macam restoran. Itu salah satu ikhtiar mereka buat mendekati kolam tersebut. Dia mau jual rumah seharga 300 juta. Nggak mungkin saya keliling pasar untuk nawarin, saya jual rumah, saya jual rumah. Karena di pasar itu general, dari orang bawah sampai orang atas ada semua di situ. Gimana caranya saya dengan efisien bisa ketemu orang yang potensial untuk beli dengan kemampuan finansial 300 juta lebih. Nah, makanya saya harus hadirin event-event penting yang itu misalnya biaya registrasinya sampai 1 juta, 2 juta, saya harus kredit mobil misalnya, kalau itu teman-teman untuk menaikkan bahwa, oh ternyata saya harus setara dengan mereka dulu, baru bisa menjual barang tersebut kayak gitu. Jadi, banyak sisi yang teman-teman bisa gali, yang itu nggak melulu dari fungsi utama produknya, seperti itu. Terima kasih Mas Rizky, semoga terjawab ya. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Sofi Fati, manajemen. Sebagai dropship atau reseller, misalnya pakaian, yang mana produk itu sebagai hanya mengambil dari supplier. Kemudian marketplace-nya itu kan nanti sudah ada di Shopee atau follower Instagram yang lainnya juga pasti sudah masuk dulu dari resellernya itu. Lalu apakah nanti di sini persaingan harganya apakah akan terkalahkan? Lalu keputusan yang bisa diambil itu bagaimana ya Kak? Apakah memulai usaha dari nol atau dengan cara produksi dan punya brand sendiri, atau amati, tiru, dan modifikasi? Seperti itu.
Nah, ini Mbak Sofi, jurus pertama untuk teman-teman jadi reseller atau dropshipper adalah teman-teman harus teliti dulu, pilih-pilih supplier atau pilih-pilih produsen. Ini salah satu contoh produsen yang kurang ajar atau brengsek, karena kalau dia mau buka jalur reseller atau dropshipper, seharusnya dia nggak jualan sendiri. Seharusnya seluruh penjualannya itu dilempar ke reseller atau dropshipper. Nah, ini salah satu contoh bukan produk yang bagus untuk teman-teman jadi bahan reseller atau jadi dropshipper. Kenapa? Karena teman-teman nanti akan saingan sama toko utamanya. Ya nggak mungkin menang lah. Orang produsen, dia yang kontrol harga bahan bakunya, dia yang kontrol harga jualnya. Teman-teman misalnya saya jualan kerudung. Saya ambil dari Bu Nur produsen. Bu Nur sama-sama jual. Mungkin akun saya lebih banyak, follower saya 10.000 misalnya, Bu Nur cuma 5.000. Begitu Bu Nur tahu, oh Rizky jualan kerudung saya harganya 100.000, padahal saya kasih ke Rizky 75.000 misalnya nih. Kalau gitu, saya jual aja langsung ke orang 75.000, nggak usah pakai Rizky kan. Nah, akhirnya orang yang semula beli ke saya pasti akan lempar ke Bu Nur semua, karena harganya lebih murah dengan produk yang sama. Makanya itu, kalau teman-teman mau jadi reseller atau dropshipper, cari supplier atau cari produsen yang dia itu nggak jualan produk tersebut. Kenapa? Karena itu baru prinsip reseller yang benar. Karena dropshipper atau reseller pasti produsennya nggak jualan sendiri. Cari produk-produk yang itu produsennya nggak jualan sendiri. Karena itu nanti akan memudahkan teman-teman untuk menawarkan bahwa produk tersebut kalau mau beli ya hanya sama saya, bukan sama orang lain kayak gitu. Jadi teman-teman kalau yang model seperti ini, nggak cuma perang sama-sama reseller, udah perang sama-sama reseller susah, sama dropshipper juga susah, ditambah perang lagi sama si produsennya, itu pasti jauh lebih susah. Saran saya tadi teman-teman, betul keputusannya adalah coba cari referensi desain atau referensi modelnya, teman-teman hubungi salah satu konveksi atau salah satu penjahit di sekitar teman-teman semua, bikin produk tersebut dengan brand teman-teman sendiri. Usahakan kualitasnya sama, mereknya beda segala macam. Nah, itu nanti teman-teman bisa marginnya lebih besar. Kenapa kok sekarang itu banyak orang yang bikin brand sendiri? Karena dia bisa kontrol margin produksinya berapa dari penjahit, saya tempel brand, jadi harga berapa. Itu nanti teman-teman bisa kontrol sendiri. Untungnya berapa, segala macam menyesuaikan sama kejadiannya gini. Kalau teman-teman cuma jadi dropshipper atau reseller yang itu nggak tahu harga produksinya awalnya berapa, itu susah nanti mainnya. Marginnya kan diatur sama si produsen. Nanti begitu si produsen tadi kayak saya gini jualan sendiri, otomatis teman-teman pasti akan gulung tikar. Karena hati-hati juga kalau teman-teman jadi reseller atau dropshipper, pelajari betul bagaimana kerjasama dengan produsennya. Karena banyak sekarang produsen nakal yang menjadikan reseller atau dropshipper itu cuma sebagai pembuka jalan. Contoh, saya produsen kerudung. Saya buka nih, saya awalnya emang nggak jualan, saya cuma jualan ke reseller, saya buka dropshipper, saya buka reseller. Saya buka 100 reseller. Udah dapat semua 100 reseller, sudah terkenal nih brandnya, misalnya jilbab Kiki misalnya. Sudah tersebar seluruh Indonesia, resellernya sudah banyak closingnya. Awal saya untung nggak masalah. Saya lempar harga produksi, misalnya harga produksinya 55.000, saya lempar 55.000 juga nggak masalah. Nggak masalah, saya nggak dapat untung di awal nggak masalah. Tapi begitu sudah brandnya terkenal, nah ini baru saya ambil langkah mematikan di belakang, saya langsung buka toko sendiri. Kiki Official Store. Yang semula saya kasih harga ke ibu 55.000, ibu jual biasa 100.000, misalnya 75.000, saya langsung tembak harganya 60.000. Otomatis semua reseller pasti akan kalang kabut. Dan semua pasti akan jatuh satu persatu kayak gitu. Itu harus hati-hati kalau jadi reseller atau dropshipper. Begitu Bu Nur, semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Mas Rizky. Nah, jadi ada norma-norma yang harus tetap dipegang ya untuk bisa menjalankan bisnis online agar langgeng. Nah, ada lagi nih pertanyaan dari Yuki. Kak mau tanya ini, saya Yuki dari PGSD UNES. Ketika kita mau memulai jualan kuliner, start awal kita kan buat akun sosmed baru atau pakai sosmed kita ya Kak. Kalau sosmed yang lama isi postingannya kan campuran, tidak spesifik produk kuliner. Nah, ini bagaimana ya Kak? Ya, sip. Jadi kalau teman-teman mau buka online shop di Instagram atau sosial media, ada dua pilihan. Pertama adalah pakai akun pribadi teman-teman yang sudah ada, dengan follower yang sudah ada tentunya. Yang kedua adalah bikin akun yang baru. Saya akan jelaskan plus minusnya masing-masing. Pertama, kalau teman-teman pakai akun pribadi saat ini, yang bisa teman-teman pakai, kelebihannya adalah teman-teman sudah punya followers. Dan juga sudah punya
track record tersendiri di masing-masing sosial media, Facebook atau Instagram. Sudah join sejak tahun sekian itu, jadi nilai plus sebuah akun tersebut untuk gampang ditemukan sama orang lain. Kelemahannya adalah kalau teman-teman itu memang mau buat jualan akunnya, teman-teman harus merelakan seluruh konten yang tidak berkaitan sama penjualan. Misalnya, saya punya akun pribadi namanya Rizky Mulyantara. Saya mau relakan itu untuk jualan nastar misalnya. Ya udah, saya hapus seluruh foto yang nggak berkaitan sama nastar, yang nggak berkaitan sama produk jualan kita. Foto keluarga, foto sama teman, foto sama pacar, segala macam, foto sama keluarga segala macam, itu hapus semua. Foto senja segala macam itu hapus semua. Foto yang nggak berkaitan sama jualan itu harus direlakan. Dengan cara nanti kita bisa klik arsip di situ. Jadi nggak harus dihapus dari Instagram secara permanen, tapi kita bisa di situ ada fitur namanya arsip. Kalau di Instagram dan di Facebook ini sifatnya adalah kita menyembunyikan postingan tersebut dari orang. Jadi di beranda nggak akan muncul, tapi di Instagram kita kalau kita buka arsipnya kita bisa masih lihat postingan tersebut. Nah, itu yang kalau kita mau gunakan akun pribadi. Selanjutnya kalau sudah dihapus semua postingan atau diarsip semua postingan yang nggak berkaitan sama usaha, langkah selanjutnya adalah kita mulai follow akun-akun yang tadi tertarget. Jadi bukan dengan menambah follower dari lingkungan teman kita secara personal, tapi juga menambah follower dari lingkungan si kategori usahanya tadi. Dengan cara ya tadi saya sampaikan. Yang kedua, kalau kita pilihannya adalah membuka akun usaha baru atau akun sosial media baru, plusnya adalah dari awal kita sudah setting akun tersebut untuk jualan. Dan dari awal kita sudah target follower tersebut adalah follower yang prospektif untuk diserap produk-produk kita. Jadi nggak perlu pilah-pilah lagi. Kalau teman-teman pakai Facebook atau Instagram pribadi kan otomatis nyampur tuh followernya. Yang follow karena mungkin suka sama orangnya, yang follow mungkin karena tetangganya, yang follow karena mungkin teman kuliahnya, karena mungkin satu grup RT segala macam, itu nanti akan jadi bias. Tapi kalau yang dari awal sejak nol buat akun usahanya, follower akun tersebut saya yakin 90% pasti tertarget karena orang follow akun tersebut karena memang dia sudah tahu itu akun jualan apa, produknya apa. Nanti tandanya apa? Kalau udah sudah follow, berarti tandanya dia sudah minat. Nanti tinggal kita cari follower yang lain. Kelemahannya adalah memang betul jauh lebih lama untuk naiknya karena kita mulai dari nol. Tapi saran saya, kalau itu memang usahanya benar mau diseriusin, saran saya ambil step yang kedua tadi, yang bikin akun baru. Kita memang berdarah-darah di awal. Susah untuk naikinnya, berdarah-darah untuk dapetin follower di awal, tapi ke depan, follower yang sudah kita dapat nih, misalnya 1.000 atau 2.000, itu potensi untuk closing atau untuk terjualnya lebih tinggi daripada 10.000 follower pribadi kita, karena itu nyampur kan. Nah, itu lebih enak atau lebih prospektif kalau saya rasa bikin akun baru. Kalau itu memang usahanya benar-benar mau diseriusin. Seperti itu. Ya, masih standby ya Mas ya. Masih ada beberapa pertanyaan ini ya. Pertanyaan berikutnya dari Lipus Trianto. Bagaimana mempertahankan bisnis yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan produk yang dibutuhkan konsumen dalam jangka panjang. Jadi tidak hanya mengikuti tren di masyarakat. Kemudian yang kedua, apakah ada space di IG buat mengiklan produk kita secara gratis? Ya, saya jawab pertanyaan yang kedua dulu. Apakah ada space di IG untuk mengiklan produk kita secara gratis? Mengiklan produk kita secara gratis banyak opsi sebenarnya. Pertama, ini tergantung filosofi gratisnya seperti apa ya. Karena gratis itu kan maksudnya adalah mungkin yang saya tangkap adalah kita nggak bayar sama Instagram gitu kan. Karena ada di Instagram juga ada fitur namanya Instagram Ads. Kita ngiklan sama Instagram tapi berbayar atau sponsor gitu. Nah, kalau kita nggak mau bayar sama Instagram, caranya adalah ya kita tadi bangun reseller, bangun koneksi dengan akun-akun yang mau secara sukarela itu ikut mempromosikan produk-produk kita. Jadi tadi caranya kalau teman-teman pengen produknya disebarluaskan dengan gratis dan itu tanpa cost, ya udah bangun kanal reseller sama dropshipper. Teman-teman nggak jualan langsung ke customer, tapi teman-teman jualannya langsung ke reseller sama dropshipper tadi. Kalau teman-teman produsen, ini langkah yang bagus karena teman-teman cuma fokus produksi, banyakin kapasitas produksi, teman-teman nggak usah mikir jualan karena nanti yang mikir jualan adalah si reseller sama si dropshipper. Dan dia pembelinya kan nggak satuan tapi langsung
Lucina atau Kodian gitu misalnya gitu. Jadi lebih enak lah kayak itu. Terus yang kedua adalah dengan cara endorse atau dengan cara kita memberikan produk kita ke orang lain untuk minta dia di foto produknya. Teman-teman sudah sering lihat lah banyak akun-akun yang menerima endorse. Saran saya, bocorannya ini teman-teman yang biasa dipakai di teman-teman digital marketer ini suka sekali sama teman-teman yang followernya di bawah 10.000. Cari akun-akun yang followernya di bawah 10.000, usahakan dia masih kuliah atau masih sekolah, karena tarif untuk endorse-nya dia belum mentarif, nggak perlu sekian ratus ribu atau sekian juta, cukup kirimin produknya, minta dia foto, minta dia kirim testimoni, udah biasanya mau. Ini biasanya produk-produk fashion, produk-produk makanan ini biasanya saya sama teman-teman sering pakai mahasiswi dengan follower di bawah 10.000. Kenapa seperti itu? Kalau follower dia di bawah 10.000, artinya si mahasiswa tersebut belum viral secara global. Dia baru terkenal secara lokal. Misalnya nih, ada mahasiswi UNES, followernya baru 5.000. Itu saya boleh katakan, dia baru terkenal, ya udah di lingkungan teman-teman UNES aja. Mungkin di jurusan yang lain, atau mungkin di dalam lingkup kampus pertemanan dia, SMA ataupun SMP, ataupun di masa kuliah. Dia belum terkenal di luar kampus maupun di secara global. Kenapa kok itu penting? Karena kita mau sasar orang-orang yang dekat sama dia. Ketika followernya belum 10.000, itu kecenderungan follow dia karena dia dekat sama dia. Akhirnya ketika dia posting produk, kemungkinan terbelinya, kemungkinan dia tanya produk tersebut lebih besar karena yang lihat adalah teman-teman dekat dia, bukan cowok-cowok yang follow segala akun kayak gitu. Jadi kalau teman-teman sudah di atas 10.000, pertimbangan ulang. Karena nanti biasanya kalau sudah di atas 10.000 followernya, dia akan minta tarif ataupun minta imbalan yang lebih. Karena dia sudah melihat bahwa akun saya itu prospektif untuk endorse kayak gitu. Terus yang pertama adalah bagaimana pertahanan bisnis yang jangka panjang. Wah, ini kalau dijawab bisa sampai subuh ini. Soalnya saya juga lagi survive karena kan sebenarnya nggak ada produk yang itu bisa bertahan selamanya dengan sesuai seperti itu. Kenapa kok produk-produk makanan yang besar kayak Indofood, Indomie, segala macam, saya sebut merek, sorry, Indofood, segala macam Indomie gitu, dia selalu berinovasi setiap tahun. Kalau dulu kita mungkin mengenal mie instan itu cuma rasanya ayam bawang sama rasa apa satunya itu yang kuah soto misalnya gitu, ya udah selama kita cuma uplek dua produk tersebut ya marketnya itu aja. Kenapa kok dulu kalau kita bisa teliti Indomie itu tahun 2000-an awal iklannya adalah iklan orang di sawah lagi makan Indomie. Ya nggak? Nah, di awal-awal itu kan iklannya, dia sasarnya adalah kelompok masyarakat urban. Masyarakat yang itu sebenarnya waktu itu paling besar di Indonesia. Yang itu ekonomi menengah ke bawah, dan dia nggak nyasar ekonomi menengah ke atas, karena dari set iklannya dia, kampanye-kampanye yang dia bikin adalah selalu iklan di pedesaan, iklan di sawah, iklan di rumah, segala macam. Itu ya ini mendapatkan produk mereka bahwa Indomie itu produknya rakyat, atau produknya teman-teman di latar ini. Nah, baru akhir-akhir ini mereka shifting lagi, iklannya adalah pakai Al-Ghazali, yang itu sebenarnya dia setelah sudah menguasai jadi raja di sektor yang tadi itu, yang kelas urban tadi, yang kelas general semua masyarakat bisa konsumsi, dia mau sasar lagi kaum-kaum milenial nih, kaum-kaum muda, yang dia sasar adalah dengan makan Indomie, message yang mau dia sampaikan adalah itu keren, itu biasa dimakan oleh anak-anak muda gitu misalnya. Jadi dia mau sasar sektor yang baru lagi, itu sektor ada anak-anak milenial, anak-anak muda, atau anak-anak kosan gampangannya. Karena dia mau rebranding bahwa ini Indomie nggak cuma untuk masyarakat di pedesaan, nggak cuma untuk bantuan sosial, tapi juga untuk anak-anak muda kalau makan Indomie keren gitu, segala macam gitu. Nah, itu intinya apa? Intinya produk yang kita tawarkan pasti harus selalu shifting, harus selalu berinovasi. Apapun itu produknya, mau jasa pendidikan juga sama, kursus segala macam, bahkan kampus pun kan setiap tahun pasti berinovasi kan, bikin kurikulum baru, bikin branding baru segala macam. Nah, itu fungsinya apa? Fungsinya biar nggak ditinggalin sama customer-nya. Karena kalau kita cuma uplek, bisa nggak sih Mas bikin satu produk itu lama sampai 50 tahun ya? Bisa kayak kongguan itu sampai berpuluh-puluh tahun gitu-gitu aja. Tapi kan di balik produk yang cuma itu aja juga pasti ada inovasi di dalamnya. Dia juga bikin produk turunan kayak bikin kemasan sasetnya, bikin kemasan kecilnya, bikin inovasi yang lain. Selain produk utama yang dia jual seperti itu.
Semoga bisa menjawab. Terima kasih Mas Rizky. Masih ada pertanyaan lagi nih Mas? Bisa? Boleh, silakan Bu. Apa? Ya. Assalamualaikum, saya Ferry dan sekarang sedang merintis usaha di bidang jasa arsitektur. Untuk digital marketing di bidang jasa, apakah sama atau ada teknik lain untuk meningkatkan jangkauan promosi? Terima kasih. Ya, kalau di jasa kurang lebih mirip atau sama sebenarnya. Cuma kita perlu akali karena beberapa platform seperti saya bilang Facebook Marketplace juga dia sebenarnya ada platform untuk jualan barang, bukan jualan jasa ya. Nah, tapi kenapa itu juga bisa jadi jualan jasa, kita perlu trik tersendiri. Misalnya, kalau kita listingkan di Facebook Marketplace itu tulisannya jasa desain rumah, itu pasti nggak akan lolos. Karena itu dianggap menyalahi aturan Facebook, karena dia harusnya kan melistingkannya produk. Tapi kita bisa akali misalnya, kita upload foto rumah, jangan tulis jasanya, tapi mau desain rumah atau mau dibikinkan desain rumah yang bagus, nah itu bisa tadi kata-kata tersebut yang istilahnya nggak langsung mendeklar bahwa itu adalah jasa segala macam. Nah, kalau jasa, pengalaman saya itu paling berhasil ketika kita melistingkan itu di website dan itu kita optimasi SEO-nya. Jadi misalnya nih, teman bisa googling, kalau teman-teman cari software waterpark atau software food court, itu pasti ketemunya kalau nggak nomor saya, nomor admin saya. Jadi itulah salah satu trik yang paling ampuh menurut saya sampai saat ini, selain beriklan di Google Ads maupun di Facebook Ads, adalah dengan cara bikin website, terus teman-teman optimasi, namanya adalah SEO, gimana caranya, ketika orang ngetik salah satu kata kunci, website kita itu paling atas. Nah, itu nanti memang berat di awal, memang agak berdarah di awal, tapi begitu sudah nangkring di atas, ya udah, orderan itu udah repeat order terus gitu. Karena ketika orang nyari, ketemunya punya saya lagi. Ini saya beberapa kasus, misalnya gini, saya penyedia sistem waterpark atau punya sistem taman hiburan. Saya awalnya memang cuma support sistemnya aja, tapi setelah berjalan seiring waktu, saya juga dimintain buat support misalnya hardware-nya, komputernya, segala macam. Akhirnya saya iseng, daftarin juga di website saya, ditulisin juga di kantor itu, menerima pemesanan komputer segala macam, hardware juga, nggak cuma software. Nah, begitu si klien ini udah deal sama saya di software-nya, dia mau cari referensi lain, kontak nomor telepon, ketemunya saya lagi. Akhirnya apa? Akhirnya itu bisa menambah trust bahwa memang kayaknya kalau saya butuh produk ini, ketemunya si ini aja, si Rizky aja gitu. Jadi ini kita mengepung dari segala arah bahwa jangan sampai customer itu punya pembanding, karena itu nggak enak banget. Misalnya ini, saya punya produk X, ada orang lain, Bu Nur misalnya punya produk yang sama, Y misalnya. Manfaatnya sama, benefitnya sama, terus bentuknya juga mungkin sama atau mirip, ukurannya sama. Bu Nur jualan 60.000, saya jualan 70.000. Ketika orang ketemu saya dan sudah tahu produknya Bu Nur, saya harus mati-matian ngejelasin ke customer, apa sih bedanya produk saya sama Bu Nur, ya nggak? Karena dia sudah punya pembanding. Di bagian jasa ini, teman-teman lebih enak. Kenapa? Karena jasa itu pembandingnya susah. Nggak ada rate khusus. Itu rate-nya terserah yang jual jasanya kan. Mau 50.000, 100.000 terserah orang yang jual jasanya. Tapi teman-teman harus lebih banyak edukasi. Apa sih bedanya desain rumah yang harganya 50.000 dari mahasiswa yang belum lulus, sama desain rumah dari saya yang sudah lulus dan sudah pernah menggarap proyek ABCD yang harganya mungkin 1 juta per desain rumah. Itu teman-teman harus bisa declare. Kenapa kok dia mau bayar 1 juta, 100 juta, 50 juta ya? Kenapa? Apa alasannya gitu lah. Teman-teman harus tentukan apa benefit lain dari produk teman-teman. Karena jasa menurut saya lebih enak untuk dimainkan harganya. Kayak gitu. Semoga bisa menjawab. Ya, terima kasih Mas Rizky. Mas Rizky mau istirahat dulu atau bagaimana? Ini kebanjiran pertanyaan. Ini saya sampai jam 12 saja gimana, Bu? Saya mau sholat. Iya, siap. Sampai karena jam 12 memang saja. Saya lanjut sampai jam 12 saja ya. 12. Ya, monggo silakan, Bu. Siap. Ya. Ini ada Gangsar Fadil Muhammad. Ini sepertinya pengalaman pribadi ini. Assalamualaikum, saya Gangsar. Saya jualan produk kesehatan. Nah, dari pengalaman saya sendiri, ketika saya melihat all shop produk lain, itu nggak lihat sampai caption secara penuh, hanya lihat gambarnya, kemudian skip gitu aja. Nah,
saya mikir juga jangan-jangan yang mengunjungi all shop saya begitu juga. Nah, risknya banyak tapi nggak ada yang beli atau sekedar bertanya lewat DM atau WhatsApp kemudian menghilang. Nah, gimana sih caranya agar dia mau baca caption sampai akhir, kemudian closing deal beli produk? Wah, ini pertanyaan pamungkas. Yang buat orang mau baca caption sampai akhir adalah teman-teman harus perhatikan 2 paragraf di awal. 2 paragraf di awal itu harus teman-teman langsung declare, langsung tuliskan adalah intinya tuh teman-teman mau ngomongin apa, atau teman-teman mau jualan apa. Misalnya saya jualan kesehatan, misalnya jual obat pelangsing misalnya contohnya. Udah foto obatnya, atau foto misalnya modelnya before after, misalnya kan obat pelangsing yang gemuk sama yang udah langsing itu misalnya, di caption tulis aja langsung. Misalnya mau tubuh Anda turun mau berat badan Anda turun secara drastis dalam waktu seminggu misalnya gitu, karena tanya baru di bawahnya langsung. Berikut ini adalah cara-cara yang teman-teman harus lakukan. Nah, baru nanti di akhir sesi atau di akhir caption baru dituliskan trigger untuk istilahnya memancing orang itu buat komen. Kenapa kok harus memancing orang buat komen? Karena ketika orang itu sudah mau komen, kita bisa ngukur itu kontennya menarik atau enggak. Kalau tadi yang sudah Mas ceritakan, ketika sudah baru melintas kontennya aja, nggak mau baca captionnya, ya karena mungkin captionnya nggak menarik, akhirnya nggak bikin orang itu mau baca sampai akhir, bahkan mau komen. Kalau teman-teman yang komen sudah banyak, itu tandanya adalah bahwa dia mau baca sampai akhir dan dia mau terlibat aktif dalam postingan tersebut. Jadi pancing, bikin postingan-postingan yang saya sudah bilang, pancing orang buat komen, pancing orang buat berinteraksi. Karena nanti itu kuncinya situ. Kenapa kok susah closingnya? Karena sebenarnya gini algoritmanya Instagram. Saya share sedikit. Instagram itu setiap kali kita bikin postingan, itu nggak disebar langsung ke seluruh follower kita. Misalnya saya punya follower 1000 misalnya. Saya bikin postingan sekarang. Itu nggak langsung 1000 orang dapat postingan saya, tapi cuma 10-20% dari follower saya. Misalnya katakanlah 100-200 orang yang lihat postingan saya. Di 1 jam pertama, si Instagram itu akan lihat, si Rizky bikin postingan ini, kita sudah split ke 20% dari followernya, kemakan nggak sama mereka? Banyak yang like, banyak yang komen nggak? Kalau itu nggak banyak yang komen, ya udah, sama Instagram itu di-cut, nggak akan dikirim ke 800 follower saya yang lainnya, karena dianggap konten tersebut nggak menarik. Kenapa kok Instagram bikin kayak gitu? Karena Instagram juga butuh orang buat selalu buka aplikasinya dia kan, otomatis dia akan memunculkan konten-konten yang hanya disukai sama si orang yang register ke Instagram. Makanya itu penting di 1 jam pertama itu teman-teman harus memancing banyak orang buat nge-like, banyak orang buat komen. Kenapa? Karena ketika 1 jam pertama itu sudah interaksinya bagus, itu baru Instagram mau membuka kerannya ke postingan selanjutnya, ke 50% sampai ke 100%, bahkan ke luar follower kita. Itu jadi 1 jam pertama itu teman-teman harus perhatikan benar-benar gimana caranya memancing orang buat nge-like, buat komen di 1 jam pertama postingan kita. Caranya adalah tadi, selain dengan caption, juga teman-teman baca insight-nya. Di insight itu di laporan, di situ ada audience atau ada laporan insight audience kita itu aktifnya di jam berapa aja. Nah, itu teman-teman bisa lihat. Misalnya saya lihat, oh ternyata follower saya paling banyak aktif itu di jam 6 malam. Nah, makanya bikin postingan paling nggak mendekati jam 6 malam, jam setengah 6 atau jam 6:04. Ketika si banyak follower itu tadi sama-sama aktif. Nah, itu akan menambah potensi untuk orang like, orang komen kayak gitu. Jadi nggak ngasal jam sembarangan kita posting, tapi juga berdasarkan data dari si insight tadi tersebut. Itu mungkin karena biar postingannya nggak cuma di skip atau nggak cuma dilewatin aja kayak gitu. Kalau untuk closing, saya nggak bisa nyaranin banyak karena kan saya nggak pernah jualan obat kesehatan ya, jadi saya nggak tahu trik-triknya untuk nawarin obat kesehatan seperti apa. Tapi ya kalau untuk produk yang lain secara general ya, produk secara general, step-step buat closing ya pasti pertama teman-teman tawarin benefitnya dulu apa, manfaatnya apa, keunggulan produknya apa. Terus kalau sudah beli produk, nah ini yang terlupakan. Kalau tawarin juga kalau sudah beli produk ini, nanti ke depan kalau beli lagi dapat diskon nggak atau enggak gitu. Nah, jadi misalnya teman-teman yang bisa kembang nih gini, pembelian pertama 100.000 harganya, tapi nanti kalau Mas sudah pernah beli ke kita, pembelian kedua saya kasih harga cuma 95.000 misalnya, karena saya anggap sebagai
reseller kita gitu misalnya, atau saya anggap sebagai orang yang sudah pernah beli, saya kasih harga khususnya. Itu benefit-benefit teman-teman harus tawarkan. Kalau orang beli pertama kali memang sekian, tapi nanti kalau teman-teman mau beli lagi, nanti kasih harga khusus atau misalnya kasih penawaran khusus gratis apa gitu juga bisa. Kayak gitu untuk menambah peluang untuk closing. Sip, begitu Bu Nur, masih 4 menit lagi. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas Rizky. Yap, Bu. Ini dari Iva Nadia. Izin bertanya, untuk akun bisnis yang baru, lebih baik promosi berbayar langsung lewat iklan di Instagram atau menggunakan hashtag? Terima kasih. Ya, siap. Saya balikan lagi teman-teman ke budget teman-teman sendiri. Kenapa kok saya kembalikan lagi? Karena iklan di Instagram, kalau teman-teman mau praktek secara sendiri, nggak pakai jasa orang iklan di Instagram, teman-teman nyoba sendiri, siap-siap untuk boncos atau bahasa kasarnya adalah buang uang di awal. Kenapa kok harus buang uang di awal? Karena iklan di Instagram juga kita harus belajar gimana caranya nemuin kolam tadi yang tepat. Karena sebulan sampai 2 bulan pertama itu biasanya kita akan riset. Apa sih kategori yang tepat ini? Misalnya, saya punya produk tadi kesehatan misalnya. Produk kesehatan ini cocoknya buat wanita atau buat pria? Itu baru bisa kita temuin jawabannya ketika sudah mengiklan selama beberapa kali. Saya iklan set 20-30 tahun misalnya. Kemakan nggak? Saya ganti lagi setnya. 30-40 tahun. Kemakan nggak? Itu set-set itu yang harus kita cobain di awal. Sehingga nanti setelah 2 bulan ketemu tuh set terbaik. Setelah beberapa set atau belasan set yang sudah kita cobain, ternyata produk kesehatan saya itu cocoknya untuk wanita usia 20 sampai 30 tahun misalnya, kategorinya atau dia pendapatnya itu di Instagram juga bisa milih kategorinya menengah ke atas atau menengah ke bawah, itu juga bisa milih pendapatannya. Dan juga kita bisa milih minat dia, minatnya di olahraga atau minatnya di bisnis atau segala macam itu kita bisa dapat data itu dari tadi nyobain beberapa set di awal. Nah itu kalau teman-teman mau langsung iklan, jangan harap pertama kali yang iklan langsung dapat orderan, karena itu jarang sekali terjadi. Yang sering terjadi adalah beberapa kali iklan kita dapat datanya tadi, dapat nyobain mana set yang paling tepat, ya, sampai 2-3 kali iklan baru bisa dapat order yang masuk ke toko kita, karena nanti itu baru ketemu set yang tepat yang mana. Nah, setelah dapat set yang tepat itu nanti kita enaknya iklan itu kayak gitu. Kalau sudah dapat set yang tepat, kita nanti bisa terus pakai set itu tersebut sampai kapanpun. Kalau memang mau iklan sama Instagram, memang harus berdarah di awal. Kalau mau pakai hashtag atau mau pakai organik, teman-teman yang berkorban adalah berkorban waktu. Karena hashtag itu nggak bertahan lama biasanya. 2 minggu sekali biasanya akan berubah. Jadi teman-teman kalau mau main hashtag atau organik, ya korbanan waktunya. Waktu lebih banyak untuk riset, waktu lebih banyak untuk nyobain set-set hashtag yang baru. Selalu baru ganti terus hashtagnya, karena tiap hashtag, set hashtag itu pasti punya jangka waktu tersendiri. Kayak gitu, Bu. Jadi pilihannya kalau nggak korban uang di awal, ya korban waktu di awal. Kayak gitu, gambarannya. Begitu Bu Nur, semoga bisa menjawab. Terima kasih Mas Rizky. Sebenarnya masih ada satu pertanyaan terakhir, tapi karena waktunya sudah pukul 12, saya rasa nanti untuk pertanyaan yang dari Adinda ini bisa dikirimkan ke Mas Rizky, nggih. Boleh, saya jawab via WhatsApp. Oh, ya. Terima kasih banyak sekali Mas Rizky. Teman-teman, alhamdulillah rangkaian sesi untuk pelatihan digital marketing hari ini sudah berjalan dengan baik. Terima kasih partisipasi dari Sobat Karir semuanya yang sangat antusias untuk bisa mengikuti pelatihan ini sampai dengan akhir kegiatan, dan juga terima kasih sekali kepada Mas Rizky yang telah berbagi ilmu yang sangat bermanfaat untuk kita, apalagi memang di era dan pandemi seperti ini sangat membutuhkan sekali digital marketing. Kemudian kepada Bapak Eko, apakah masih stay? Bapak Eko? Sedang sholat. Halo? Oh ya.
Saya ucapkan terima kasih juga kepada adik-adik tutor sebaya, kemudian panitia Bu Bindi Isrofin, senior kami di Pusat Karir dan BK, dan juga Mbak Dewi yang membantu jalannya acara hari ini. Kemudian untuk Pak Eko, sepertinya kalau kita tinggalkan kok tidak sopan. Oh, saya mau ngasih closing statement dulu Bu, terakhir kalau boleh. Oke, siap. Sebelum ke Pak Eko. Ya, bisa. Nah, terima kasih teman-teman semua sudah mengikuti kelas hari ini. Semoga sedikit ilmu ini bisa teman-teman serap, bisa teman-teman manfaatkan nanti untuk menunjang karir teman-teman semua. Saya tidak akan mereferensikan teman-teman harus menjadi seperti apa, cuma yang saya mau sarankan teman-teman, semoga suatu saat nanti kalau teman-teman berkarir, itu adalah pilihan teman-teman semua. Karena saya angkatan tahun 2012, teman-teman angkatan saya maupun angkatan bawah saya sudah banyak yang sudah lulus, dan saya sering temuin banyak teman-teman saya yang mendapat pekerjaan itu bukan karena pilihan dia, tapi karena adanya itu. Jadi saya rasa semoga teman-teman nanti ketika sudah mendapat pekerjaan atau membuka usaha, usahakan itu adalah sebagai benar-benar sebagai pilihan teman-teman sendiri. Kenapa kok saya mau jadi guru? Ya karena saya pengen jadi guru, bukan karena adanya guru, tapi karena saya pengen jadi guru, bukan karena ada lowongannya guru. Kalau ada lowongan lain, saya maunya lain gitu. Jangan sampai teman-teman berkata seperti itu, tapi usahakan teman-teman pilih karir sesuai sama teman-teman sendiri. Jangan sampai teman-teman menekuni suatu profesi atau suatu pekerjaan yang itu teman-teman nggak sukai, karena jatuhnya akan banyak dulu, banyak tersiksa, nggak happy. Gitu. Saya semoga bermanfaat. Saya doakan semua teman-teman sehat selalu. Yang sudah lulus semoga cepat mendapat pekerjaan ataupun cepat membuka usaha kalau teman-teman ingin berusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menginspirasi kita, dan juga sebagai kakak kelas sudah sangat baik untuk menjadi contoh bagi kita semua. Teman-teman, terima kasih atas partisipasinya dalam pelatihan digital marketing hari ini. Sebenarnya saya menunggu Pak Eko untuk menutup, tapi sepertinya beliau mungkin sedang sibuk. Mungkin kita bisa akhiri untuk pertemuan hari ini. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Sampai bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur dan teman-teman. Ya, sama-sama.